Tukang servis miskin saat memperbaiki komputer pelanggannya malah mendapat data ini, hingga ia langsung melaporkannya ke polisi. Ternyata. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Langit di atas Jakarta bukan sekadar kelabu, tapi telah berubah menjadi hamparan timah cair yang gelap dan berat. Hujan tidak lagi turun, melainkan menghujam, deras, keras, dan penuh amarah, mengubah jalanan banjir dan selokan-selokan menjadi sungai-sungai kecil yang mengalir deras. Di dalam sebuah kontrakan berukuran 3x4 meter di kawasan Kalibata, Samsul, 24, duduk terdiam di depan satu-satunya jendela kamarnya, menatap rintikan air yang membelah kotoran di kaca. Suara hujan di seng-seng atap nyaris menenggelamkan bunyi keroncongan di perutnya. Di atas kasur lipat yang sudah lapuk, tersebar komponen komputer bekas, kabel-kabel usang, dan sebuah multimeter. Laptop lamanya yang layarnya sudah belang-belang terbuka, menampilkan iklan lowongan kerja yang sudah ia lamar dan tolak berulang kali. Pengalaman minimal 2 tahun, bisiknya getir. Pengalamannya? 4 tahun berjuang dari kos ke kos, dari warnet ke warnet, memperbaiki laptop dan PC dengan modal ilmu otodidak dan keberanian. Tapi di mata perusahaan, itu bukan pengalaman yang sah. Tas kerjanya yang sudah lusuh tergeletak di lantai, berisi obeng set, flash disk berisi botable OS, eksternal hard disk bekas yang kerjanya menggeretak, dan beberapa kabel adapter. Itulah senjata dan harta satu-satunya. Dompetnya, di samping bantal, lebih kurus dari pipinya. Hanya tersisa selembar 20 ribuan dan beberapa keping receh. Besok adalah tanggal 5. Batas terakhir pemilik kontrakan memberinya tenggat waktu. Lunasi 2 bulan yang telat, atau minggat, ancam si tuan rumah 3 hari lalu, matanya sinis. Ibu di kampung, di Cianjur, juga rutin menelepon dengan suara lemah menanyakan kiriman untuk obat darah tingginya. Samsul hanya bisa berbohong. Sebentar lagi, Bu, lagi banyak orderan. Hari ini, dari pagi hingga siang, hanya 1 panggilan servis. Seorang mahasiswa yang minta install ulang Windows, bayarannya 100 ribu, habis untuk bensin dan makan hari ini. Masa depannya terasa seperti layar laptop klien tadi, blank screen, gelap tanpa tanda tanya. Tiba-tiba, di tengah deru hujan dan gemuruh guntur, ponsel murahan yang tersambung ke power bank berdering. Bukan nada dering biasa, tapi getaran keras yang memecah keputusasaannya. Nomor asing. Biasanya ia mengabaikan panggilan tak dikenal. Seringnya cuma penawaran pinjaman online atau scam. Tapi sesuatu di hatinya berbisik. Jawab. Dengan Samsul, jasa servis komputer, suaranya serak, berusaha terdengar profesional. Suara di seberang telepon berat, bernada tinggi, dan terburu-buru. Ini Pak Hartono. Anda bisa datang sekarang? Laptop saya kena error berat. Tidak bisa booting. File-file penting untuk proyek harus saya akses sekarang juga. Ini darurat. Samsul duduk tegak. Nada suara itu adalah nada orang yang panik. Dan orang panik biasanya mau bayar lebih. Bisa, Pak. Lokasi Bapak di mana? Pondok Indah. Jalan Kenanga Raya nomor 8. Anda tahu. Samsul menelan ludah. Pondok Indah. Dunia yang berbeda. Saya tahu kira-kira, Pak. Tapi dengan hujan begini, saya akan bayar double, bahkan triple, asal Anda bisa datang sekarang dan perbaiki ini hari ini juga. Teriak suara itu, hampir meledak-ledak. Ini urusan ratusan miliar. Paham? Jangan sampai gagal karena laptop. Ratusan miliar. Kata-kata itu menggema di telinga Samsul. Dunianya yang berkutat pada puluhan dan ratusan ribu tiba-tiba dihantam oleh skala nilai yang tak terbayangkan. Siap, Pak. Saya berangkat sekarang. Perkiraan 1 jam lebih, karena hujan dan macet. Cepat. Saya tunggu. Kalau berhasil, ada bonus besar untukmu. Telepon pun terputus. Samsul terduduk sejenak. Jantung berdebar kencang. Double bayaran. Bonus besar. Ini seperti mukjizat yang jatuh dari langit. Langit yang sedang mencurahkan air. Ia melihat tas kerjanya, lalu ke dompetnya yang kosong,
Lalu ke foto kecil ibunya yang ditempel di dinding. Tanpa pikir panjang, ia melompat. Ia mengenakan jaket waterproof tipis yang sudah pudar, merapikan alat-alat ke dalam tas, dan memastikan bahwa tablet USB dan harddisk eksternalnya berfungsi. Doa pendek terlantun dalam hati. Ini adalah kesempatan. Satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan kontrakannya, untuk mengirimkan uang obat ibu. Ia membuka pintu kontrakan yang reot dan melangkah ke teras. Hujan langsung menyambutnya dengan tamparan dingin. Motor bebek tuanya, si Kancil, terparkir di bawah terpal. Meski dingin dan basah, ia menendang starter. Mesin meronta-ronta sebelum akhirnya hidup dengan suara kasar. Samsul memacu si Kancil menerobos tembok hujan, menerjang genangan air yang semakin tinggi. Air menerjang dari segala arah, membasahi celananya hingga ke lutut. Di tengah perjalanan, saat terjebak macet di bawah jembatan layang, keraguan mulai menyelinap. Pondok Indah, orang kaya, proyek ratusan miliar. Apa aku sanggup kalau aku gagal memperbaiki? Tapi wajah ibunya dan ancaman pemilik kontrakan menghalau semua keraguan itu. Ia harus bisa. Ia harus berhasil. Perjalanan 1,5 jam terasa seperti petualangan menyeberangi lautan. Akhirnya, gerbang megah kompleks Pondok Indah berdiri di hadapannya. Kecemasan dan harapan bergolak dalam dadanya. Ia tak tahu bahwa di balik panggilan darurat yang penuh harapan itu, bukan sekadar laptop rusak yang menunggunya, tapi sebuah pilihan yang akan mengubah hidupnya, dan mungkin mengoyak tabir gelap sebuah kejahatan yang sangat besar. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menghampiri pos satpam yang kokoh dan bersih. Petualangannya, dan konflik batin antara kesempatan bertahan hidup dan potensi bahaya yang tak terlihat, baru saja dimulai. Posisi satpam Pondok Indah bukan sekadar bilik, melainkan sebuah posko kecil dengan kaca anti peluru, AC, dan 3 layar monitor CCTV. Samsul menghentikan si Kancil yang sudah belepotan lumpur di depan palang pembatas. Air masih menetes dari ujung rambut dan ujung jaketnya, membentuk genangan kecil di aspal yang mulus. 2 satpam seragam rapi dengan rompi bertuliskan security dengan logo perusahaan ternama, memandangnya dengan ekspresi datar, campuran antara kelelahan dan penghakiman diam-diam. Keperluan? Tanya satpam yang lebih tua, tanpa senyum. Saya Samsul. Dipanggil Pak Hartono. Jalan Kenanga Raya nomor 8. Untuk servis laptop, jawab Samsul, berusaha membuat suaranya terdengar meyakinkan. Ia merasakan betapa tidak berdayanya penampilannya. Jaket compang-camping, celana jeans basah, sepatu kets yang sudah menghitam oleh genangan, dan motor tua yang jelas bukan tamu biasa kompleks ini. Satpam itu menyipitkan mata, lalu menoleh ke rekannya yang lebih muda. Yang muda segera memeriksa buku tamu digital di tabletnya. Hartono. Bapak Ahmad Hartono. Ia mengangkat alis. Ada janji. Iya, Pak. Beliau telepon saya tadi, mendadak. Laptop beliau rusak darurat. Jelas Samsul, jari-jarinya tak sadar mengetuk-ngetuk stang motor. Satpam yang tua mengambil alih. KT. Samsul mengeluarkan KTP yang plastik pembungkusnya sudah buram dari dompet. Satpam itu memeriksanya dengan teliti, membandingkan foto dengan wajah Samsul yang masih basah, lalu mengambil foto KTP-nya dengan tablet. Prosesnya terasa amat lama dan ritualistik, membuat Samsul semakin kerdil. Suara klik-klik dan beep dari sistem elektronik terdengar keras di telinganya. Tunggu sebentar, ujar satpam tua itu, lalu masuk ke posko sambil berbicara di interkom. Samsul hanya bisa melihat, sementara hujan telah reda menjadi gerimis, meninggalkan udara lembab yang menusuk tulang. Ia melihat ke dalam kompleks. Jalanan beraspal halus, dikelilingi pagar tanaman yang rapi. Di kejauhan, atap-atap rumah besar bergaya Mediterania dan modern minimalis tersembunyi di balik pepohonan rindang. Dunia yang sunyi, bersih, dan berjarak. Sangat berbeda dengan keriuhan dan kesemrawutan Kalibata yang ia tinggali. Beberapa menit yang terasa seperti sejam berlalu. Satpam itu keluar, mengembalikan KTP-nya. Silakan. Lurus saja, belok kiri di pertigaan Patung Kuda, itu Jalan Kenanga. Nomor 8 di ujung, pagar hitam besi dengan lampu taman besar. Palang pembatas pun terbuka dengan suara berdecit. Terima kasih, Pak, gumam Samsul,
lalu memacu motornya pelan memasuki wilayah yang asing. Bunyi motor yang berisik terasa sangat tak pantas menerobos kesunyian lingkungan itu. Ia merasa setiap jendela rumah yang ia lewati menyorongkan mata yang penuh tanda tanya. Patung kuda yang dimaksud ternyata adalah sebuah fountain besar dengan patung kuda berwarna perunggu. Air mancur memancar indah. Samsul membelok. Jalan kenanga raya lebih lebar lagi, dihiasi lampu taman bergaya klasik. Setiap rumah di sini seperti benteng pribadi, dengan pagar tinggi, gerbang besi bermotif, dan taman depan yang luas. Nomor 8. Gerbangnya lebih megah dari yang lain. Pagar hitam setinggi lebih dari 3 meter dengan puncak berbentuk tombak, dihiasi ornamen besi tempa yang rumit. Gerbang besi ganda terkunci rapat. Di sampingnya, terdapat panel interkom dan kamera pengintai yang mengikutinya dengan lensa hitamnya. Samsul berhenti, menelan ludah. Ia menekan tombol pada interkom. Lagu Grand Sleves yang elegan berbunyi sebentar sebelum terdengar suara perempuan. Ya. Samsul, untuk bertemu Pak Hartono. Servis laptop. Jawabnya, mendongak ke kamera. Terdengar bunyi, BZZZT. Dan gerbang berat itu mulai beringsut terbuka dengan suara mesin yang halus. Ia memasuki halaman yang lebih mirip taman publik. Jalan setapak dari batu alam mengular menuju rumah utama. Sebuah bangunan 2 lantai bergaya modern dengan dinding kaca dan beton ekspos, dikelilingi kolam renang berpenerangan biru dan lanskape yang didesain profesional. Beberapa mobil mewah, SUV besar dan sedan sport, terparkir di carport. Sebelum ia sempat turun dari motor, seorang pria berumur sekitar 50-an, dengan tubuh tegap dan wajah datar, muncul dari samping rumah. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam rapi. Bukan satpam, tapi lebih seperti asisten pribadi atau kepala rumah tangga. Tuan Samsul? Suaranya dingin dan formal. Iya, Pak. Silakan ikut saya. Tinggalkan sepatu Anda di teras. Samsul mematikan motor, melepas sepatu ketsnya yang basah dan sedikit berbau, lalu mengikuti pria itu masuk melalui pintu kayu besar yang terbuka. Dinginnya AC langsung menyergap kulitnya yang masih lembab, membuatnya menggigil. Aroma rumah itu berbeda. Campuran parfum udara mahal, kayu polis, dan sesuatu yang bersih dan steril. Ia dibawa melalui koridor luas dengan lantai marmer mengilat yang memantulkan cahaya lampu kristal. Di dinding, tergantung lukisan-lukisan besar abstrak yang tidak ia pahami, dan etalase kaca berisi piala-piala serta patung-patung kecil. Suasana hening, hampir menakutkan. Tak terdengar suara televisi, anak-anak, atau obrolan, hanya bunyi mesin pendingin udara yang nyaris tak terdengar. Mereka sampai di sebuah pintu kayu gelap. Pria itu mengetuk. "Masuk," sahut suara dari dalam, sama dengan suara di telepon tadi, tapi lebih tegang. Ruangan yang terbuka adalah ruang kerja atau perpustakaan pribadi. Sangat luas. Satu dinding penuh dengan rak buku berisi jilidan kulit dan koleksi benda seni. Di tengah ruangan, ada meja kerja besar dari kayu gelap yang licin. Di belakang meja itulah, duduk Ahmad Hartono. Hartono bukan seperti bayangan Samsul tentang bos besar yang gemuk dan sombong. Ia lebih pendek dari perkiraan, sekitar pertengahan 50-an, dengan rambut disisir rapat dan mulai memutih di pelipis. Wajahnya tegang, berkantung mata hitam, dan kulitnya pucat. Ia mengenakan kaos polo berlengan pendek bermerek dan celana chino, tapi penampilannya yang santai itu bertolak belakang dengan energi gelisah yang memancar darinya. Matanya, kecil dan tajam, langsung menatap Samsul dari ujung kepala hingga kaki, seolah menimbang-nimbang. "Ah, tukang servisnya." Akhirnya, katanya, tanpa senyum atau salam. Ia menunjuk ke sebuah laptop titanium yang tipis dan mahal tergeletak di samping meja. Itu, tiba-tiba blue screen, lalu mati total. Tidak bisa hidup lagi. Saya harus akses file di dalamnya sekarang. Ini urusan sangat penting. Bisa. Samsul mendekat, berusaha mengabaikan kemewahan di sekelilingnya yang justru membuatnya makin merasa tidak pantas. "Saya coba diagnosa dulu, Pak." "Diagnosa cepat. Waktu saya berharga," gerutu Hartono, sambil menoleh ke layar ponsel yang bergetar di atas meja. Ia mengetik balasan dengan cepat. Wajahnya semakin keruh. Dunia di luar jendela ruangan itu tampak tenang dan indah. Kolam renang yang diterangi, taman yang hijau.
Tapi di dalam ruangan ber-AC ini, Samsul merasakan sebuah tekanan yang berbeda. Bukan hanya tekanan untuk memperbaiki laptop, tapi sebuah ketergesaan yang berbau panik dan ketakutan. Ia membuka tas kerjanya yang lusuh di atas karpet Persia yang tebal dan mahal, dengan perasaan seolah ia sedang mencemari kesucian ruangan ini. Pertemuan dua dunia yang bertolak belakang ini baru saja dimulai, dan Samsul sama sekali tidak siap untuk apa yang akan ditemukannya di dalam mesin laptop yang elegan itu. Udara di ruang kerja Hartono terasa semakin dingin, bukan hanya dari AC yang menyemburkan hawa sejuk, tapi juga dari sikap sang tuan rumah. Samsul, dengan posisi setengah berlutut di samping meja kayu mahogani, membuka tas kerjanya dengan hati-hati, seolah setiap gerakannya bisa menggores permukaan mengilat di sekitarnya. Dia mengeluarkan screwdriver set dalam kotak plastik, multimeter, dan beberapa flash drive berisi OS bootable. Peralatan sederhana itu terasa sangat asing dan kuno di tengah kemewahan ruangan yang penuh dengan teknologi canggih dan desain minimalis. "Perlukah colokan listrik?" tanya Samsul. Suaranya berusaha terdengar percaya diri. Hartono, yang masih sibuk dengan ponselnya, hanya melambaikan tangan ke arah soket di dinding di balik sebuah patung perunggu kecil. "Di sana. Cepatlah." Samsul menghubungkan laptop ke charger dan menekan tombol power. Tak ada respon. Tak ada lampu indikator sekalipun. Hanya diam. Dia mencabut baterainya, sebuah prosedur dasar, lalu mencolokkan charger lagi. Masih nihil. Hatinya mulai berdebar. Ini bisa jadi motherboard, pikirnya dengan cemas. Tapi dia tidak berani mengucapkannya sekarang. "Ada keluhan khusus sebelum mati total, Pak?" tanya Samsul, matanya masih meneliti fisik laptop. "Tadi pagi masih normal," jawab Hartono singkat, tidak mengalihkan pandangan dari ponsel. "Saya buka beberapa file PDF dan spreadsheet, lalu tiba-tiba layar jadi biru dengan kode error. Saya restart, hidup sebentar logonya saja, lalu mati untuk selamanya. Itu saja." Suaranya datar, tapi ada getar kecemasan yang tertahan di baliknya. Samsul mengangguk, lalu membuka toolkitnya. Dengan gerakan hati-hati, dia mulai melepas sekrup-sekrup kecil di bagian bawah laptop. Setiap kali sekrup jatuh dan berdentang di lantai marmer, Hartono mengalihkan pandangannya dari ponsel sejenak. Tatapannya penuh dengan ketidaksabaran yang hampir meledak. Setelah panel bawah terbuka, aroma hangat komponen elektronik, campuran debu, logam, dan plastik, menguar, kontras dengan aroma parfum udara ruangan. Samsul memeriksa dengan senter kecil dari ponselnya. Tak ada kapasitor yang menggembung atau bekas terbakar yang jelas. Dia mencoba melepas RAM, membersihkan pinnya dengan penghapus, lalu memasang kembali. Masih mati. "Troubleshooting dasar tidak mempan, Pak," ujar Samsul, memberanikan diri. "Saya perlu coba boot dari external drive untuk melihat apakah harddisknya masih bisa diakses. Itu prioritas kita untuk menyelamatkan data, kan?" Kata "data" sepertinya menyentuh saraf Hartono. Dia akhirnya menaruh ponselnya dan mendekat. "Data? Ya, file-file di drive D, terutama folder proyek 2024. Itu yang vital. Sistem operasi tidak penting, ganti baru juga tidak apa. Tapi data itu harus selamat." Perintahnya jelas, tapi matanya mengirimkan pesan lebih dalam. Kegagalan bukan sebuah opsi. "Saya paham, Pak," jawab Samsul. Dia mengambil flash drive bootable berisi sistem operasi portable dan menghubungkannya. Dengan menekan kombinasi tombol tertentu, dia memaksa laptop untuk boot dari USB. Untuk sesaat yang mencemaskan, layar tetap hitam. Lalu, tiba-tiba, logo pabrikan laptop muncul, diikuti dengan menu boot. Samsul hampir menghela napas lega. "Ini bagus, Pak. Artinya motherboard masih berfungsi. Kemungkinan besar masalah di harddisk atau koneksinya," jelasnya sambil menavigasi ke menu BIOS. Dari sana, dia melihat bahwa harddisk internal masih terdeteksi, tapi statusnya error. Sambil menunggu sistem portable selesai loading, Samsul merasa tatapan Hartono tertancap di punggungnya. Pria itu kini berdiri di dekat jendela, menghadap ke taman, tapi Samsul bisa melihat pantulannya di kaca. Wajahnya tetap tegang. Jari-jarinya tak henti mengetuk-ngetuk kaca. "Ada tenggat waktu khusus, Pak?" tanya Samsul, mencoba memecah keheningan yang mencekik.
Besok pagi saya harus presentasi ke klien. Data di laptop itu adalah intinya. Kalau gagal..." Hartono tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi ancaman di nada suaranya sudah cukup jelas. Dia berbalik. "Kamu bisa selesaikan malam ini? Berapa jam?" "Saya usahakan, Pak. Tergantung kerusakan harddisknya. Jika hanya logical error, bisa cepat. Jika bad sektor parah atau fisik rusak, butuh waktu lebih lama. Mungkin harus recovery data ke drive lain dulu." "Lakukan apa saja. Tidak masalah. Saya akan tunggu di sini." Hartono kembali ke kursi kerjanya. Kali ini membuka laptop lain dari tas kerjanya yang halus. Tapi perhatiannya jelas tidak pada pekerjaannya. Setiap beberapa menit, dia melirik arah Samsul, atau menatap ponsel yang terus bergetar dengan notifikasi. Sistem operasi portable akhirnya selesai loading. Samsul segera membuka disk utility. Hard disk internal terlihat, tapi partisi utamanya berstatus RAW, tidak terbaca. Ini pertanda buruk. Dia mencoba menjalankan scan cepat. Hasilnya muncul. Terdapat beberapa bad sektor. Dia perlu melakukan disk cloning ke drive eksternal secepat mungkin sebelum kerusakan menyebar. "Pak, harddisknya ada bad sektor. Saya perlu pindahkan data ke drive eksternal saya dulu untuk diamankan. Baru bisa coba perbaiki lebih lanjut. Ini akan memakan waktu, tergantung ukuran data." Hartono menghela napas. Wajahnya muram. "Berapa lama? Jika data penting hanya di drive D, dan ukurannya..." Samsul memberikan isyarat agar Hartono memberitahu perkiraan ukuran folder pentingnya. "Folder, proyek 2024, saja sekitar 500 GB, jawab Hartono singkat. Samsul menahan decak kagum. 500 GB untuk satu folder proyek? Itu jumlah yang sangat besar untuk dokumen biasa. Itu akan butuh waktu, Pak. Beberapa jam minimal. Apakah Bapak punya eksternal harddisk kosong berkapasitas besar? Kalau tidak, saya pakai punya saya, tapi kapasitasnya terbatas." Hartono berpikir sejenak, lalu membuka laci meja. Dia mengeluarkan sebuah eksternal harddisk baru masih tersegel, kapasitas 2 TB. "Gunakan ini. Cepat." Sambil menyiapkan proses cloning, tangan Samsul sedikit gemetar. Tekanan untuk bekerja cepat, ditambah dengan aura ketergesaan dan kecemasan Hartono, mulai mempengaruhinya. Di tengah proses setup, ponsel Hartono berdering lagi. Dia melihat layar dan wajahnya berubah pucat. Dia buru-buru berdiri. "Saya perlu menerima telepon ini. Kamu lanjutkan. Jangan sentuh file lain selain folder yang saya sebutkan." "Paham." Nada perintahnya keras, penuh dengan batasan yang tak boleh dilanggar. "Paham, Pak," jawab Samsul, dan Hartono segera keluar ruangan, membawa ponselnya dan mengunci pintu di belakangnya, sebuah tindakan yang membuat Samsul merasa terkunci, bukan dilindungi. Dengan demikian, Samsul tinggal seorang diri di ruangan mewah yang sunyi, dengan laptop rusak seorang pria yang jelas sedang dalam masalah besar. Dia memulai proses cloning, dan sementara bilah progres berjalan lambat, matanya tanpa sengaja tertarik pada ikon-ikon lain di drive D yang sekarang terbaca oleh sistem portable. Selain folder Proyek 2024, ada folder bernama Laporan _ Keuangan, Kontrak, dan satu folder tanpa nama, hanya berisi simbol. Rasa ingin tahu yang alami sebagai seorang teknisi mulai menggelitiknya. Tapi peringatan keras Hartono masih bergema di telinganya. Dia mencoba fokus pada bilah progres yang merayap. 1%, 2%, sangat lambat. Namun, di balik layar hitam dengan teks putih itu, nasibnya dan nasib Hartono mulai terhubung oleh sebuah kabel data tipis. Dan tanpa disadari Samsul, proses penyelamatan data ini akan membawanya bukan hanya pada file-file presentasi, tetapi pada sebuah rahasia yang gelap, yang akan memaksa seorang tukang servis miskin untuk membuat pilihan paling berat dalam hidupnya. Ketegangan di ruangan itu bukan lagi tentang laptop yang rusak, tetapi tentang bom waktu digital yang detik-detiknya mulai terdengar. Proses cloning berjalan dengan kecepatan yang menyiksa. Bilah progres di layar Samsul bergerak seperti sipir yang malas. 5%, 6%. Setiap persentase membutuhkan waktu beberapa menit.
Suara harddisk eksternal baru Hartono yang berputar halus dan kadang berderak lemah menjadi soundtrack monoton di ruangan sunyi itu. Samsul duduk bersila di karpet mewah, punggungnya pegal, mencoba untuk tidak melihat ke sekeliling ruangan yang membuatnya semakin merasa seperti penyusup. Tapi matanya terus tertarik pada layar laptop. Dalam antarmuka disk utility yang sederhana itu, struktur folder drive D terpampang jelas. Folder, proyek 2024, sedang dalam proses disalin. Di atasnya, ada folder bernama arsip_lama. Di sampingnya, folder dokumen _pribadi yang sepertinya berisi file-file biasa. Tapi yang membuatnya penasaran adalah folder tanpa nama, hanya bertanda X, dan folder tadi. Jangan sentuh file lain. Perintah Hartono bergema di kepalanya. Tapi ada naluri lain yang lebih dalam. Naluri seorang teknisi yang terbiasa memecahkan masalah, yang bertanya-tanya, kerusakan bad sector bisa merusak file mana saja. Apa mungkin file penting lain juga perlu diselamatkan? Alibi itu, meski lemah, cukup untuk membuat jarinya bergerak. Dengan menoleh cepat ke arah pintu, masih tertutup rapat, dia menggerakkan trackpad dan mengklik kanan pada folder. Pilih Properties. Ukuran folder 1.2 TB. 1,2 terabi. Jantung Samsul berdebar kencang. Folder sebesar itu hampir pasti bukan hanya dokumen teks. Mungkin berisi video, file backup besar, atau database. Dia membatalkan klik. Terlalu berisiko. Dia alihkan perhatian ke folder X. Ukurannya lebih kecil, sekitar 50 GB. Masih besar, tapi lebih mungkin untuk diintip cepat. Dengan napas tertahan, dia melakukan klik ganda. Folder itu ternyata tidak dikunci. Di dalamnya, ada beberapa subfolder dengan nama kode AP01, BK 2023, TransJ, dan Lobby. Samsul membuka AP01. Isinya adalah scan dokumen-dokumen resmi, surat perintah pembayaran, kontrak pengadaan, berita acara serah terima. Nominal-nominal yang tercantum membuat matanya berkedip. 75 miliar rupiah, 120 miliar, 200 miliar. Dia gulir cepat. Di bagian bawah salah satu file, ada tanda tangan dan stempel. Nama instansi pemerintah yang sangat familiar, sering muncul di berita korupsi. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Dia membuka folder BK 2023. Isinya adalah foto-foto, bukan foto proyek, tapi foto seseorang yang sedang menerima setumpuk uang dalam sebuah ruangan hotel. Wajah penerima tersamar, tapi latar belakang dan pakaiannya terlihat mewah. Foto lainnya adalah foto kwitansi-kwitansi pembelian barang mewah, jam tangan, tas branded, kwitansi perjalanan ke luar negeri. Samsul merasa dadanya sesak. Dia menutup folder BK 2023 dengan cepat, seolah-olah isinya bisa meledak. Matanya liar melihat ke pintu. Masih tertutup. Dia mendengar suara samar-samar Hartono di luar, masih berbicara di telepon dengan nada yang semakin tinggi dan marah. Ini bukan tempatmu. Tutup. Kembali bekerja. Batinnya membisik. Tapi tangannya, digerakkan oleh rasa ingin tahu yang sudah berubah menjadi horor, mengeklik folder TransJ. File di dalamnya adalah spreadsheet Excel. Saat dibuka, kolom-kolomnya berisi deretan angka, kode bank, dan nama-nama penerima. Banyak di antaranya adalah nama individu, bukan perusahaan. Kolom keterangan berisi tulisan seperti fee mediator, insentif pejabat A, dana sosialisasi, fiktif. Total di bagian bawah salah satu sheet, 325 miliar rupiah. Samsul menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri yang gemetaran. Ini bukan sekadar proyek besar. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang berbahaya. Dia hampir menutup semuanya ketika matanya tertumbuk pada satu file di folder Lobby. Namanya fit_pertemuan_permov. Ukurannya besar. Dengan insting yang sekarang sudah dikuasai ketakutan, dia mengklik 2 kali. Sebuah pemutar video portable terbuka. Layar menampilkan rekaman video agak gelap, diambil dari sudut tersembunyi, mungkin dari kamera ponsel. Suara tidak jelas, tapi gambar cukup terlihat. Hartono, yang sedang duduk di sebuah ruang makan mewah,
bersalaman dengan seorang pria yang wajahnya sering muncul di TV. Pria itu mengenakan kemeja batik yang sama persis seperti yang dikenakannya dalam sebuah konferensi pers tentang pemberantasan korupsi minggu lalu. Mereka tertawa. Lalu Hartono menggeser sebuah tas koper kecil di bawah meja ke arah pria itu. Pria itu hanya mengangguk, tanpa memeriksa isinya. Video itu hanya 30 detik. Tapi bagi Samsul, 30 detik itu seperti melihat lubang jarum ke dalam neraka. Dia mematikan video, menutup semua folder, dan kembali ke jendela cloning yang masih berjalan. Progres, 22%. Jantungnya berdetak kencang di telinganya. Apa yang harus aku lakukan? Pilihannya sederhana, namun mustahil. 1. Abaikan, selesaikan pekerjaan, ambil uang, pergi. Tapi dia sekarang menyimpan rahasia yang bisa membunuhnya. Dan hati nuraninya menjerit. 2. Selamatkan bukti-bukti itu. Tapi bagaimana? Harddisk eksternal Hartono sedang digunakan. Harddisk miliknya sendiri kapasitasnya kecil. Mengunggah ke cloud? Koneksi internet di sini pasti cepat, tapi sangat berisiko dan butuh waktu. Dia melihat ke tasnya. Ada flash drive 64 GB cadangan. Kapasitas tidak cukup untuk semua, tapi mungkin cukup untuk beberapa file kunci, spreadsheet, transj, dan video, DPR, itu. Tapi itu berarti mencuri data. Dan jika ketahuan, tiba-tiba, suara langkah kaki di luar. Samsul panik. Dengan gerakan refleks dia menekan tombol untuk mematikan monitor laptop kedua, milik Hartono, yang menampilkan folder-folder terlarang. Dia kembali fokus pada layar laptop yang sedang diklone, berpura-pura sedang memeriksa progres. Pintu terbuka. Hartono masuk, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya, mata merah. Dia melihat Samsul, lalu ke layar. Bagaimana progresnya? Masih 22%, Pak. Batch sektornya memperlambat proses. Jawab Samsul, berusaha suaranya tidak bergetar. Lambat sekali, gerutu Hartono. Dia mendekat, melihat langsung ke layar. Untuk sesaat, Samsul khawatir ada jejak folder yang dia buka masih ada di taskbar atau memori. Tapi untungnya monitor kedua masih mati. Hartono berdiri di belakangnya selama beberapa detik yang terasa abadi. Samsul bisa mencium aroma parfum mahal dan keringat dingin. Kamu hanya menyalin folder proyek 2024, kan? Tanya Hartono, suaranya rendah namun penuh tekanan. Yes, Pak. Seperti yang Bapak instruksikan, jawab Samsul, menatap lurus ke bilah progres. Hartono mengangguk, tapi tatapannya masih curiga. Baik, saya akan ke lantai atas sebentar. Kamu tetap di sini. Jangan keluar ruangan. Iya, Pak. Hartono pergi, dan kali ini tidak mengunci pintu. Mungkin karena merasa Samsul tidak akan berani pergi, atau karena terlalu banyak pikiran. Samsul mendengar langkahnya menaiki tangga marmer. Ini kesempatan. Mungkin satu-satunya. Dengan tangan gemetar tapi tekad yang mengeras, Samsul mengambil flash drive cadangannya dari tas. Dia hidupkan monitor kedua, dan dengan kecepatan kilat, dia menyalin file spreadsheet, transjx LSX, dan file video, fit_pertemuan_DPR MOV, ke dalam flash drive. Dia juga mengambil screenshot cepat dari jendela folder yang menampilkan nama-nama folder aneh itu. Proses menyalin butuh waktu beberapa menit yang mencemaskan. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Akhirnya, selesai. Dia mencabut flash drive-nya dan menyembunyikannya di dalam saku celana dalamnya, tempat yang paling tidak mungkin diperiksa. Dia matikan monitor kedua lagi, mengembalikan semuanya seperti semula. Kecuali bahwa sekarang, di dalam saku celananya, terbaring sebuah bom waktu berisi bukti kejahatan yang tak terbayangkan besarnya. Dia melihat kembali bilah progres cloning, 27%. Masih sangat lama. Samsul memandang keluar jendela, ke taman yang diterangi lampu sorot. Dunia di luar tampak tenang dan indah. Tapi di dalam ruangan ini, dan sekarang di dalam saku celananya, dia telah membuka sebuah pintu gerbang digital menuju sebuah labirin berbahaya. Dia tidak lagi sekadar tukang servis. Tanpa disadarinya, dia telah menjadi saksi, dan sekarang, penyimpan bukti. Dan jalan keluar dari labirin ini, jika ada, akan dipenuhi dengan bahaya yang nyata.
Rasa takutnya kini bercampur dengan sebuah kepastian yang mengerikan. Dia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saat jarum jam digital di dinding menunjukkan pukul 21.17, bilah progres cloning mencapai 38%. Suara telepon Hartono terdengar lagi dari lantai atas, kali ini dengan nada lebih keras, lebih marah. Samsul mendengar potongan kalimat, "Itu bukan masalah saya. Harus diselesaikan malam ini juga. Kalau tidak, kita semua tenggelam." Setiap kata seperti paku yang menancap di telinga Samsul. Kita semua tenggelam. Kalimat itu bergema dalam kepalanya. Dia bukan bagian dari kita itu, tapi dia tahu, jika kapal Hartono karam, siapapun yang berada di dek, termasuk seorang tukang servis yang kebetulan melihat muatannya yang gelap, bisa ikut tersedot ke dalam pusaran. Lelah dan tegang, Samsul merasa kandung kemihnya penuh. Dia perlu ke kamar kecil. Tapi keluar dari ruangan ini terasa seperti sebuah pelanggaran. Namun, kebutuhan fisik tidak bisa ditahan. Setelah menunggu beberapa menit sampai suara Hartono di lantai atas mereda, dia memberanikan diri berdiri dan perlahan membuka pintu. Koridor luas itu sepi dan terang benderang. Dia tidak tahu arah kamar mandi. Dia berjalan pelan, kakinya nyaris tidak bersuara di atas marmer. Di ujung koridor, dia melihat seorang perempuan paruh baya seragam maid sedang membersihkan sebuah vas besar. "Permisi, Bu. Kamar kecilnya di mana?" tanya Samsul sopan. Perempuan itu menoleh. Matanya menyorotkan kejutan melihat ada orang asing berpakaian sederhana di koridor. Namun, mungkin karena terlatih, dia segera menyembunyikan ekspresinya dan menunjuk ke sebuah pintu di balik tangga. "Di sana, Tuan." "Terima kasih." Kamar mandi itu lebih mewah dari kontrakan Samsul. Marmer hitam, keran berlapis krom, handuk berjumbai halus, dan wewangian melati yang mahal. Samsul mengunci pintu dan bersandar di belakangnya, menarik napas panjang yang pertama kali sejak tiba di rumah ini. Di sini, terpisah dari laptop yang rusak dan tuan rumah yang menakutkan, barulah dia merasakan betapa lelah dan ketakutannya. Dia melihat ke cermin besar di depan wastafel. Wajah yang menatapnya kembali tampak pucat, mata berkantung, dengan garis-garis kecemasan di dahi yang masih sangat muda. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisik hatinya. Flash drive di saku celana dalamnya terasa seperti bara api yang membakar kulitnya. Dia membasuh wajah dengan air dingin, berusaha menjernihkan pikirannya yang kacau. Pilihannya sekarang lebih rumit dari sebelumnya. Satu, lari, tinggalkan semuanya sekarang juga. Tapi motornya di depan. Satpam di gerbang pasti akan menahan atau melapor. Hartono akan curiga dan mungkin mengejar. Dan uang servis yang sangat dia butuhkan tidak akan didapat. Keluarganya di kampung akan menderita. 2, lanjutkan pekerjaan, ambil uang, lalu pergi dan lupakan. Tapi dia sudah mencuri data. Jika suatu saat nanti Hartono menyadari ada file yang hilang atau diakses, dan satu-satunya orang yang punya akses adalah dia, konsekuensinya bisa fatal. Orang seperti Hartono, dengan uang dan koneksi gelapnya, bisa membuat seorang Samsul hilang dengan mudah. 3, lapor ke polisi. Tapi polisi mana? Apakah mereka bersih? Data di flash drive-nya belum tentu cukup. Dan Hartono pasti punya mata di mana-mana. Dia bisa ditangkap karena mencuri data, atau dituduh memeras sebelum sempat membuka mulut. Dia mengeluarkan ponsel murahan dari saku. Sinyal di dalam rumah ini baik. Dia membuka aplikasi pesan. Jari-jarinya terhenti di atas nama Rina, adiknya yang masih kuliah di Bogor. Dia ingin memperingatkannya, berbagi ketakutan. Tapi itu akan membahayakan Rina. Dia tidak bisa. Lalu matanya tertumbuk pada sebuah grup WhatsApp bernama Teman Bengkel Jaya. Grup kecil berisi sesama tukang servis keliling. Di dalamnya ada Andi, teman sekampung dulu yang sekarang juga merantau. Andi pernah bercerita pamannya adalah seorang jurnalis di sebuah media online. Jurnalis, orang media. Sebuah ide liar muncul. Mengirimkan data itu ke media, tapi dia tidak punya kontak langsung. Dan masih ada risiko besar. Dengan napas tertahan, dia mengetik pesan rahasia untuk Andi, berusaha membuatnya terdengar tidak mencurigakan jika dibaca orang lain. "Samsul, bro Andi, masih sering ketemu om kamu yang di Radar News? Ada yang mau aku tanyain soal servis laptop merek Elite.
tapi takut ditipu. Bisa minta nomornya. Dia menekan send. Pesan itu tampak biasa, sebuah permintaan tolong antara tukang servis. Tapi itu adalah jaring pengaman pertama. Jika terjadi sesuatu padanya, setidaknya ada jejak digital yang menghubungkannya dengan seorang jurnalis, meski samar. Belum sempat dia memikirkan langkah berikutnya, ada ketukan di pintu. Keras. Mendesak. "Samsul, kamu di dalam." Suara Hartono. Samsul kaget, hampir menjatuhkan ponselnya. Dia buru-buru menyimpannya. "Iya, Pak. Sebentar." Dia membuka keran, berpura-pura membasuh tangan, lalu membuka pintu. Hartono berdiri di sana. Wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. Matanya menyapu kamar mandi dengan cepat, seolah mencari sesuatu. "Lama sekali. Progresnya bagaimana?" tanya Hartono. Nada suaranya datar namun penuh tekanan. "Maaf, Pak. Tadi saya..." "Mungkin 40% sekarang," jawab Samsul, berjalan kembali ke ruang kerja dengan Hartono di belakangnya. Mereka kembali ke ruangan. Bilah progres menunjukkan 41%. Hartono berdiri di belakang Samsul, tangan disilangkan di dada. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatap layar. Keheningan itu lebih mencekik dari sebelumnya. "Apa kamu yakin cara ini yang terbaik?" tanya Hartono tiba-tiba. "Menyalin semua data? Tidak bisa hanya file-file tertentu saja." "Lebih aman seperti ini, Pak. Karena batch sektornya tersebar, kita tidak tahu file mana yang kena. Dengan cloning, kita dapat salinan identik. Nanti dari salinan yang sehat, kita bisa ambil file yang Bapak butuhkan." "Berapa lama lagi sampai selesai penyalinannya?" "Sampai selesai cloning? Mungkin 3-4 jam lagi, Pak. Tapi setelah itu, saya bisa langsung ekstrak folder presentasi Bapak ke laptop lain agar bisa dipakai besok." Hartono menghela napas berat, mengusap wajahnya. Dia tampak kelelahan dan terpojok. "Tidak bisa lebih cepat. Saya tidak bisa memaksa hard disk, Pak. Proses fisik butuh waktu." Hartono mendekat, dan untuk pertama kali ini, ada sesuatu selain ketegangan dan kecurigaan di matanya, sebuah keputusasaan yang samar. "Dengar, Samsul, kamu tampaknya anak yang pintar. Urusan ini sangat sensitif. Bukan sekadar proyek bisnis biasa. Ada banyak orang yang dipertaruhkan." Dia berhenti, memilih kata-katanya. "Jika kamu berhasil menyelamatkan data itu dan menjaga kerahasiaan apapun yang mungkin kamu lihat secara tidak sengaja, bonus untukmu tidak akan main-main. Bisa 10 kali lipat dari bayaran servismu. Bahkan lebih." Itu adalah sebuah umpan. Dan sebuah ancaman yang terselubung. "Jaga kerahasiaan apapun yang kamu lihat." Samsul menelan ludah, mencoba menatap Hartono dengan polos. "Saya hanya tukang servis, Pak. Fokus saya memperbaiki laptop. File-file Bapak adalah urusan Bapak. Saya tidak tertarik dan tidak akan membocorkan." Hartono memandangnya lama, seolah mencoba menembus kepalsuan di balik kata-kata itu. Lalu, tiba-tiba, senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum itu tidak sampai ke mata. Dingin. "Bagus. Itu jawaban yang bagus." Dia menepuk bahu Samsul, sebuah sentuhan yang membuat Samsul merinding. "Kamu boleh ambil minuman atau makanan dari dapur. Katakan pada Ibu Sari, pembantu tadi, bahwa saya yang mengizinkan. Tapi kembalilah ke sini segera. Saya akan di lantai atas. Jika ada perkembangan, panggil saya." "Iya, Pak. Terima kasih, Pak." Hartono pergi, dan kali ini Samsul mendengar bunyi kunci mengunci dari luar. Dia dikunci di dalam. Dia tertiduk di kursi, jantung berdebar kencang. Umpan tadi jelas, uang besar untuk diam. Tapi ancamannya juga jelas. Kalau tidak diam, akibatnya akan buruk. Dia melihat ponselnya. Belum ada balasan dari Andi. Dia merasa sangat sendirian. Jerat itu telah mengencang. Di satu sisi, ada uang yang bisa mengubah hidup keluarganya. Di sisi lain, ada bahaya yang mengancam nyawanya dan sebuah rahasia negara yang menggerogoti hati nuraninya. Samsul memandang layar laptop.
di mana bilah progres terus merayap dengan lambatnya. Setiap persentase yang bertambah adalah langkahnya mendekati sebuah keputusan yang tidak bisa dihindari, menjadi bagian dari konspirasi dengan menerima uang haram, atau menjadi pembongkar dengan risiko yang tak terukur. Di balik pintu yang terkunci, di dalam ruangan mewah yang kini terasa seperti sel, seorang pemuda miskin dari Kalibata mulai menyadari bahwa perbaikan laptop ini mungkin adalah pekerjaan terakhir, atau awal dari segalanya. Kunci yang berputar di sisi luar pintu menjadi suara paling mengerikan yang pernah didengar Samsul. Itu bukan lagi sekadar pintu yang ditutup. Itu adalah penjara yang dikunci. Desahan panjang keluar dari paru-parunya. Ruangan yang awalnya terasa luas dan megah, tiba-tiba menyempit, membatasi ruang geraknya baik secara fisik maupun mental. Bilah progres di layar, 43%. Samsul berdiri, mendekati pintu. Dia mencoba gagangnya, terkunci mati dari luar. Jendela-jendela besar di sisi ruangan menawarkan pemandangan kolam renang yang diterangi lampu biru, tetapi semuanya adalah jendela kaca laminasi tebal yang tidak bisa dibuka. Dia terjebak. Dia kembali ke meja. Perhatiannya terbagi antara layar cloning yang bergerak lamban dan ponselnya. Masih belum ada balasan dari Andi. Keheningan dalam ruangan itu kini penuh dengan bisikan-bisikan paranoia. Apakah ada kamera tersembunyi yang mengawasinya? Apakah Hartono memantau proses cloning dari jarak jauh? Samsul menatap langit-langit, sudut-sudut ruangan, mencari lensa kecil yang mengintip. Dia tidak menemukan apa-apa, tapi rasa diawasi itu tak kunjung hilang. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi pada layar. Bilah progres tiba-tiba meloncat dari 43% menjadi 47%, lalu berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan kecepatan normal. Samsul mengerutkan kening. Itu tanda bahwa ada bagian batch sektor yang gagal dibaca, dan proses cloning melompatinya. Itu hal biasa. Tapi kemudian, di sudut kecil layar, sebuah jendela command prompt muncul dan menghilang dengan cepat, terlalu cepat untuk dibaca, tapi Samsul yakin dia melihat sesuatu seperti Remote Access Attempt Detected. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ada yang mencoba mengakses laptop ini dari jarak jauh? Mungkin tim IT Hartono? Atau orang lain? Dia segera membuka task manager dari sistem portable. Memeriksa koneksi jaringan. Laptop ini terhubung ke Wi-Fi rumah yang tentu saja sangat cepat. Tidak ada koneksi remote yang aktif saat ini. Tapi bisa saja sudah terputus. Lalu, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi WhatsApp masuk. Bukan dari Andi, tapi dari nomor yang tidak dikenali. Nomor tak dikenali. Progres lambat ya? Jangan coba-coba iseng. Fokus pada pekerjaanmu. Darah Samsul berhenti mengalir. Dia menatap pesan itu. Matanya membelalak. Ini diawasi. Jelas. Entah Hartono atau orangnya punya akses untuk melihat layar laptop dari jarak jauh. Pesan itu adalah peringatan halus. Dengan tangan gemetar, dia ketik balasan. Siapa ini? Saya hanya mengerjakan pekerjaan saya. Nomor tak dikenali, kami tahu. Lanjutkan. Dan matikan notifikasi ponselmu. Ganggu konsentrasi. Samsul mematikan notifikasi ponsel, tapi tidak meletakkannya. Dia menyimpannya di saku. Dia merasa seperti tikus dalam labirin yang sedang ditonton oleh para ilmuwan yang kejam. Dia harus berpikir. Harus bertindak. Jika mereka bisa memantau layar, apakah mereka juga bisa melihat apa yang dia lakukan sebelumnya? Saat dia membuka folder X dan mengcopy file? Mungkin tidak, karena saat itu mungkin koneksi remote belum aktif. Tapi mereka pasti melihat bilah progres yang lambat. Dan mereka curiga. Waktunya semakin sedikit. Dia harus memiliki rencana untuk keluar dari sini dengan selamat, flash drive bukti, dan, jika mungkin, uang servis yang dijanjikan. Satu hal yang menguntungkannya, data itu penting bagi Hartono. Dia tidak akan membahayakan proses cloning dengan mengusir atau menyakiti Samsul sebelum proses selesai. Itu adalah jaminan keselamatan sementara. Tiba-tiba, suara dari luar pintu. Bukan suara kunci, tapi suara percakapan. Suara Hartono, dan suara pria lain yang dalam dan berwibawa. Harus dipastikan tidak ada jejak digital lain, kata suara asing itu. Sudah saya handle.
Orang di dalam itu hanya anak kecil yang butuh uang. Dia tidak berani, sahut Hartono, tapi suaranya kurang yakin. Jangan meremehkan. Clean up harus total. Setelah datanya aman, kamu tahu yang harus dilakukan. Clean up, kata itu menggantung di udara, masuk melalui celah bawah pintu, menusuk telinga Samsul. Dalam film-film, clean up artinya menghilangkan masalah, menghilangkan saksi. Rasa panik yang hampir melumpuhkan menjalar. Tapi di tengah kepanikan itu, naluri bertahan hidupnya bangkit dengan kekuatan liar. Fight or flight. Dia tidak bisa flight karena pintu terkunci. Maka dia harus fight. Bukan dengan kekerasan fisik, tapi dengan kecerdasan. Dia melihat ke sekeliling ruangan dengan cepat. Meja kayu besar, rak buku, kursi kulit, laptop Hartono yang lain, vas keramik, dan tas kerjanya sendiri. Sebuah ide gila muncul. Dia membuka tas kerjanya, mengeluarkan multimeter. Alat itu kecil, dengan 2 kabel probe. Dia mendekati soket listrik di dinding, lalu dengan hati-hati, dia memasukkan probe ke dalam lubang fase dan netral. Dia mengatur multimeter ke mode pengukur tegangan. Angka 220V muncul. Bagus. Lalu, dia mengambil kabel extension dari balik meja. Dia melepas tutup plastiknya dengan obeng, membuka akses ke kabel tembaga di dalamnya. Dengan penuh perhitungan, dia membuat sebuah kecelakaan kecil. Dia melonggarkan koneksi di salah satu ujung kabel extension sehingga koneksinya menjadi tidak sempurna, mudah terlepas jika ditarik. Dia mencolokkan extension itu ke soket, lalu mencolokkan charger laptop ke extension tersebut. Charger laptop itu sendiri adalah komponen vital. Jika listrik terputus, proses cloning akan gagal dan bisa merusak hard disk sumber lebih parah. Itulah taruhannya. Dia meletakkan extension yang sudah dimodifikasi itu di posisi strategis, dekat dengan kaki kursi, tersembunyi di balik tumpukan kabel, tapi jika kursi itu bergeser sedikit, kaki kursi akan menendang konektor extension dan mencabutnya. Sekarang, dia punya dead man's switch primitif. Jika terjadi sesuatu padanya, jika Hartono dan orang itu mencoba masuk dengan kekerasan, dia hanya perlu menggeser kursi dengan kakinya, dan proses cloning akan terputus. Itu akan menjadi ancaman bagi Hartono. Tapi dia butuh lebih dari itu. Dia butuh jaminan bahwa flash drive di saku celana dalamnya sampai ke tangan yang tepat jika terjadi hal terburuk. Dia membuka ponselnya lagi, mematikan suara. Dia buka aplikasi email. Dengan cepat, dia membuat draft email baru yang ditujukan ke email pribadinya sendiri, tapi di-CC ke satu alamat lain, redaksi@radarnews.co.id. Dia mengira-ngira, berdasarkan percakapan dengan Andi dulu. Dalam draft itu, dia tidak menulis apa-apa di badan email. Tapi di subjeknya, dia menulis kode, Jalan Kenanga 8. Hartono. Proyek X. Data aman. Jika saya hilang, cek kiriman paket ke alamat ini. Lalu dia mengetik alamat kos Andi di Bogor. Dia menyimpan draft. Tidak mengirim. Jika dia hilang, Rina atau Andi yang punya akses ke emailnya mungkin akan menemukan draft ini. Lalu, dia mengirim pesan terakhir ke Andi. Kali ini lebih jelas. Andi, urgent. Jika besok kamu tidak dengar kabar dariku, buka emailku. Password tanggal lahir ibu. Hubungi om jurnalis kamu. Ceritakan tentang Hartono Pondok Indah. Jaga diri. Dia menekan send. Pesan itu berstatus delivered. Belum terbaca. Saat itulah, bilah progres mencapai 51%. Dan suara kunci kembali berputar. Samsul dengan cepat menyembunyikan ponselnya, duduk tegak di depan laptop, berpura-pura sangat fokus pada layar. Wajahnya berusaha dikosongkan dari semua kepanikan yang baru saja diolahnya. Pintu terbuka. Hartono masuk, kali ini sendirian. Wajahnya lebih tenang, tapi ada sesuatu yang lebih berbahaya di balik ketenangan itu. Sebuah keputusan yang sudah bulat. Bagaimana? Sudah setengah jalan? Tanyanya, mendekat. Sudah, Pak. 51%. Jawab Samsul, suaranya datar. Bagus. Saya bawa kamu makanan. Ibu Sari membuatkan sandwich. Hartono meletakkan piring berisi sandwich segar dan segelas jus jeruk di samping Samsul. Makanlah. Kamu pasti lelah.
Sikap ramah ini justru membuat bulu kuduk Samsul berdiri. Ini seperti makanan terakhir bagi tahanan yang akan dieksekusi. Terima kasih, Pak. Samsul mengambil sandwich, menggigitnya tanpa rasa. Dia terlalu tegang untuk merasa lapar. Hartono menarik kursi, duduk di seberangnya. Dia menatap Samsul dengan pandangan yang dalam. Samsul, kamu anak muda berbakat. Saya lihat caramu bekerja, hati-hati dan teliti. Sayang sekali hanya jadi tukang servis keliling. Samsul hanya mengunyah, tidak menjawab. Saya punya proposal untukmu, lanjut Hartono. Setelah ini selesai, bagaimana kalau kamu kerja untuk saya? Saya butuh orang IT yang bisa dipercaya. Gajinya pasti 10 kali dari yang kamu dapat sekarang. Kamu bisa naik mobil, tinggal di apartemen yang bagus, kirim uang lebih banyak ke orang tuamu di kampung. Umpan itu dilemparkan lagi, lebih menarik, lebih menggiurkan. Tapi Samsul sekarang bisa melihat kail di balik umpan itu, ikatan. Jika dia menerima tawaran ini, dia akan terikat selamanya, menjadi bagian dari mesin kejahatan Hartono. Itu akan menjadi penjara yang lebih nyaman, tapi tetaplah penjara. Itu tawaran yang sangat baik, Pak. Tapi saya harus memikirkannya. Ibu saya di kampung, mungkin lebih suka saya dekat, jawab Samsul hati-hati. Hartono tersenyum, tapi matanya tajam. Tentu, pikirkan baik-baik. Dia berdiri, berjalan ke belakang Samsul, melihat layar. Prosesnya masih lama. Saya akan menunggumu di ruang keluarga. Pintu tidak akan saya kunci lagi. Kamu bisa keluar jika butuh sesuatu. Tapi dia menepuk bahu Samsul lagi. Lebih baik kamu tetap di sini, fokus. Paham. Paham, Pak. Hartono meninggalkan ruangan. Dan benar, kali ini pintu tidak terkunci. Itu adalah ujian. Apakah Samsul akan mencoba kabur? Jika iya, itu akan membenarkan kecurigaan mereka. Samsul tidak bergerak. Dia menyelesaikan sandwichnya, minum jusnya. Dia tahu, pemburuan telah dimulai. Bukan pemburuan dengan teriakan dan lari, tapi pemburuan psikologis, sebuah permainan kucing dan tikus di dalam ruangan mewah ini. Dan posisinya sebagai tikus semakin terjepit. Dia memandang extension listrik yang sudah diatur di dekat kaki kursinya. Itu adalah senjatanya yang satu-satunya. Dan flash drive di celana dalamnya adalah misinya. Bilah progres, 53%. Perlombaan antara waktu penyelamatan data dan waktu penyelamatan dirinya sendiri telah memasuki babak yang lebih berbahaya. Dan di luar sana, di ruang keluarga, seorang koruptor dan mungkin antek-anteknya sedang menunggu, memutuskan kapan waktu yang tepat untuk melakukan clean up. Setelah Hartono pergi, ruangan itu seperti menyimpan napas panjang yang tertahan. Samsul tidak langsung bergerak. Dia tetap duduk, matanya tertuju pada bilah progres yang kini menunjukkan 55%, tapi seluruh inderanya memantau sekeliling. Suara dari luar pintu yang terbuka sebagian lebih menakutkan daripada keheningan total. Ia bisa mendengar suara samar-samar televisi dari suatu tempat, mungkin ruang keluarga, dan sekali waktu suara langkah kaki orang lewat di koridor. Pintu yang tidak terkunci adalah jebakan. Samsul tahu itu. Jika ia melangkah keluar, itu akan dianggap sebagai upaya melarikan diri atau mengintai, dan akan memberi alasan bagi Hartono untuk bertindak lebih keras. Tapi duduk pasif menunggu seperti domba potong juga bukan pilihan. Ia menoleh ke arah jendela besar. Malam sudah larut, lampu taman menyala terang, menerangi perimeter pagar yang tinggi. Tidak ada jalan keluar dari sana, kecuali jika ia ingin memecahkan kaca laminasi setebal itu dan menghadapi satpam yang berkeliling. Ia kembali fokus pada layar laptop. Ia perlu memastikan proses cloning tetap berjalan, karena itulah satu-satunya alasan ia masih dibutuhkan hidup. Tiba-tiba, suara berbeda terdengar. Bukan dari koridor, tapi dari dalam ruangan itu sendiri. Suara seperti cakaran lembut, berulang, berasal dari arah rak buku besar di dinding sebelah kanan. Samsul membeku. Matanya menelusuri rak buku itu. Tidak ada apa-apa. Tapi suara itu terdengar lagi. Cuk, cuk, cuk. Seperti sesuatu yang keras menggesek kayu dari balik dinding. Jantung Samsul berdegup kencang.
Apakah ada orang di balik dinding, ruang rahasia, atau perangkat pendengaran? Ia teringat film-film mata-mata. Mungkin Hartono tidak hanya memantau melalui remote desktop, tapi juga memasang perangkat audio untuk mendengar setiap percakapan atau suara di ruangan ini. Ia sudah berhati-hati tidak berbicara keras, tapi tadi ia membuat bunyi saat mengutak-atik kabel extension. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekati rak buku. Suara cakaran itu berhenti. Rak buku itu penuh dengan jilidan hukum, ensiklopedia, dan beberapa patung kecil. Ia mengamati dengan saksama. Lalu ia melihatnya. Di antara dua jilidan tebal tentang perpajakan, ada sebuah benda kecil, seukuran penghapus pensil, berwarna sama dengan kayu rak. Bukan kamera, tapi seperti grill speaker atau mikrofon. Dari celah kecil itu, mungkin ada lubang ke balik dinding. Ia tidak berani menyentuhnya. Ia mundur perlahan, kembali ke kursinya. Sekarang ia tahu, ia mungkin sedang diawasi dan didengarkan. Setiap gerakan, setiap desahan, setiap ketikan pada ponsel, jika ia berani mengeluarkannya, bisa terdengar. Ini berubah menjadi permainan yang sangat rumit. Ia seperti bermain catur buta, di mana ia tidak bisa melihat bidak lawan, tapi lawan bisa melihat setiap langkahnya. Lalu, sebuah ide muncul. Jika mereka mendengarkan, mungkin mereka juga mengandalkan apa yang mereka dengar. Ia bisa memberi mereka sesuatu untuk didengar. Sesuatu yang meyakinkan bahwa ia hanyalah seorang tukang servis yang takut dan patuh. Dengan sengaja, ia menghela napas panjang dan keras, lalu bergumam pelan, seolah berbicara pada diri sendiri. Astaga, lama sekali nih prosesnya. Tapi sabarlah, bayarannya besar. Ibu pasti senang bisa kirim uang banyak. Ia berbicara dengan logat Sunda yang kental, menekankan kerinduannya pada uang dan keluarga. Ia ingin terdengar seperti orang yang termotivasi oleh materi, mudah diprediksi, dan tidak punya pikiran lain selain menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan bayaran. Ia kemudian berdiri lagi, berpura-pura meregangkan badan, dan berjalan ke arah pintu yang terbuka. Ia tidak melangkah keluar, hanya mengintip ke koridor. Kosong. Ia kembali, sambil bergumam lagi. Duh, pengen pipis lagi. Tapi nanti aja deh, takut dimarahin. Ia kembali duduk, sambil diam-diam mengamati reaksi. Apakah ada yang akan datang? Apakah mereka akan bereaksi terhadap kebutuhannya? Tidak ada yang datang. Tapi beberapa menit kemudian, Ibu Sari, pembantu tadi, muncul di ambang pintu dengan segelas air dan sepiring kue kecil. Tuan Hartono kirim ini. Katanya mungkin Tuan haus, ujarnya dengan sopan, tapi matanya tidak bertemu dengan Samsul. Ia meletakkan tray di samping laptop dan segera pergi. Itu respons. Mereka mendengarnya, dan mereka memenuhi kebutuhannya tanpa memberinya alasan untuk keluar ruangan. Itu berarti mereka ingin ia tetap di situ, terisolasi tapi merasa diperhatikan. Samsul minum airnya. Dingin. Ia memeriksa gelas dan kue dengan cepat. Tidak ada yang mencurigakan secara fisik. Tapi pesannya jelas. Kami tahu apa yang kamu butuhkan. Kami yang menyediakan. Kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Ia harus berpikir lebih keras. Ia perlu mengirim sinyal darurat tanpa mencurigakan. Matanya jatuh pada tas kerjanya. Lalu pada multimeter dan kabel-kabel yang berserakan. Sebuah rencana mulai terbentuk. Rencana yang berisiko, tapi mungkin satu-satunya cara untuk membuat kontak dengan dunia luar tanpa menggunakan perangkat elektronik yang bisa dipantau. Ia mengambil multimeternya lagi. Kali ini, ia tidak mengukurnya ke soket. Sebaliknya, ia mulai memeriksa koneksi kabel USB, berpura-pura sedang melakukan pengecekan teknis. Ia membongkar sebuah USB hub rusak dari tasnya, menyolder ulang beberapa koneksi dengan solder portable kecil yang ia miliki. Asap tipis mengebul. Ia bekerja dengan tenang, tapi di kepalanya, ia menghitung. Jika ada mikrofon, mereka akan mendengar bunyi solder, bunyi kabel, dan mungkin mengira ia hanya sedang melakukan pekerjaan sampingan sambil menunggu. Tapi jika ada kamera tersembunyi, yang belum ia temukan, mereka akan melihat apa yang sebenarnya ia lakukan. Ia mengambil selembar kertas bekas dari sampah kecil di dekat meja, hanya berisi tisu. Di belakang kertas yang masih bersih, ia menulis dengan pensil kecil dari tasnya.
Tulisan itu kecil dan rapat. "Sos. Saya Samsul, tukang servis. Terjebak di rumah Hartono. Jalan Kenanga 8 Pondok Indah. Ada data korupsi besar. Mereka akan hilangkan saya. Tolong hubungi polisi atau media. Data ada pada saya. S." Ia merobek kertas itu kecil-kecil, lalu melipatnya menjadi bentuk yang sangat kecil dan padat. Lalu, saat sedang memperbaiki USB hub, ia dengan hati-hati menyelipkan potongan kertas itu ke dalam selubung kabel USB yang ia bongkar, tepat di antara lapisan pelindung dan kabel tembaga. Ia kemudian menyolder ulang ujungnya, menyegel kertas itu di dalam. Kini, ia punya sebuah USB hub rusak yang tampak biasa, tetapi berisi pesan rahasia di dalamnya. Jika suatu saat hub ini diperiksa atau dibongkar oleh orang lain, pesannya akan ditemukan. Tapi itu tidak cukup. Ia butuh cara untuk mengirimkan sinyal ini keluar. Ia tidak bisa pergi. Maka, ia perlu seseorang yang bisa membawa benda ini keluar tanpa disadari. Siapa? Ibu Sari? Ia tampak takut dan hanya menjalankan perintah. Lalu, ia teringat pada pria tegap yang pertama kali menyambutnya, kepala rumah tangga atau asisten pribadi. Atau mungkin, satpam di gerbang? Tidak, terlalu berisiko. Mereka semua pasti loyal kepada Hartono, atau setidaknya takut. Pikirannya berputar. Ia melihat ke layar, 63%. Waktu terus berjalan. Tiba-tiba, suara cakaran dari balik rak buku terdengar lagi, kali ini lebih panjang, seperti ada yang bergeser. Samsul menoleh. Dan kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti. Salah satu papan rak buku bagian bawah, yang tampak seperti panel tetap, ternyata bergeser sedikit, membuka celah gelap selebar 2 jari. Ia menatap, tidak percaya. Dari celah itu, sebuah mata menatapnya. Bukan mata manusia yang utuh. Lebih seperti lensa kamera, atau lubang intip. Celah itu segera tertutup kembali, dengan suara geseran kayu yang sama. Samsul hampir berteriak. Ada seseorang atau sesuatu di balik dinding itu. Dan mereka baru saja melihatnya. Apakah mereka melihatnya menyelipkan kertas? Apakah mereka melihat tulisannya? Rasa panik yang murni melanda. Ia merasa terpojok, seperti binatang yang tahu ia sedang diawasi oleh predator dari balik semak. Ia harus melakukan sesuatu. Sekarang, tanpa berpikir panjang, ia mengambil USB hub yang sudah dimodifikasi, berdiri, dan berjalan dengan langkah tegas menuju pintu. Ia tidak lari, tapi berjalan cepat. Ia harus keluar dari ruangan ini, setidaknya ke area yang lebih terbuka, di mana mungkin ada orang lain selain mata di balik dinding. Tepat saat ia mencapai ambang pintu, pria tegap yang menyambutnya tadi muncul di koridor, seolah sudah menunggu. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" tanyanya, tubuhnya menghalangi jalan. Saya perlu bicara dengan Pak Hartono," kata Samsul, berusaha tenang. "Ada perkembangan teknis penting tentang datanya. Tuan Hartono sedang sibuk. Bisa disampaikan pada saya. Ini penting. Mengenai keamanan data. Ada indikasi breach." Samsul mengucapkan kata-kata teknis yang ia harap terdengar mengancam. Pria itu ragu sejenak, lalu mengangguk. "Tunggu di sini." Ia berbalik dan pergi. Samsul berdiri di koridor. USB hub tergenggam erat di tangannya yang berkeringat. Ia melirik ke arah rak buku di ruangan yang baru saja ia tinggalkan. Tidak ada gerakan. Tapi ia bisa merasakan mata itu masih mengawasinya. Dari suatu tempat, ia telah melangkah keluar dari sangkar. Tapi apakah ia hanya berpindah ke koridor yang lebih besar, yang masih merupakan bagian dari labirin yang sama? Dan akankah Hartono mendengar kabar buruknya tentang breach data? Atau akankah ia justru mengungkapkan bahwa ia tahu terlalu banyak? Nafasnya pendek-pendek. Di tangannya, USB hub yang berisi pesan SOS terasa seperti benda paling berharga dan paling berbahaya di dunia. Dan di depannya, pintu menuju ruang keluarga tempat Hartono berada, perlahan-lahan mulai terbuka. Pintu ruang keluarga terbuka bukan oleh pria tegap tadi, tapi langsung oleh Hartono sendiri. Wajahnya keruh. Sinar lampu kristal di belakangnya membuat siluetnya tampak lebih besar dan mengancam. "Breach? Apa maksudmu?"
Tanyanya. Suara rendah namun penuh duri. Samsul mengangkat USB hub yang masih tertutup kabel dan solder. Saat mengecek proses cloning, saya lihat ada log jaringan aneh di background. Pak, seperti ada percobaan remote login dari IP yang tidak dikenal. Ia mengarang cerita berdasarkan jendela command prompt yang tadi sekilas muncul. Saya khawatir datanya tidak hanya dikopi oleh kita, tapi juga oleh pihak lain. Dia memainkan ketakutan terbesar Hartono, data jatuh ke tangan yang salah. Bukan cuma rusak, tapi bocor. Wajah Hartono berubah. Ketegangan palsu menghilang, digantikan oleh kekhawatiran asli yang lebih dalam. Masuk. Jelaskan. Ia mundur, memberi jalan. Samsul melangkah masuk ke ruang keluarga. Ruangan ini lebih luas lagi, dengan sofa kulit besar, TV layar data raksasa yang sedang mati, dan bar mini berkilau. Dua orang lain ada di sana. Seorang lelaki berbadan besar dengan kemeja ketat yang duduk di sudut, memainkan ponsel, jelas sekali bukan tamu biasa, mungkin pengawal. Dan seorang wanita paruh baya yang anggun, mungkin istri Hartono, sedang memandang keluar jendela dengan gelas wine di tangan. Wanita itu bahkan tidak menoleh. Sini, Hartono mengarahkan Samsul ke sebuah meja kecil di sudut. Jelaskan dengan detail. Samsul duduk, menempatkan USB hub di atas meja. Saya tidak punya alat network analyzer lengkap di sini, Pak. Tapi dari log sederhana di sistem portable, ada koneksi outgoing yang mencoba mengirim paket data ke sebuah alamat IP di luar negeri, Singapura, kalau saya baca benar. Itu terjadi tepat setelah proses cloning dimulai. Itu adalah kebohongan yang berani. Tapi Samsul mengucapkannya dengan keyakinan teknis seorang yang paham. Yang dia andalkan adalah ketidaktahuan Hartono dalam hal teknis detil, dan rasa paniknya yang sudah ada. Apakah data saya sudah terbuka? Hartono mengepalkan tangan. Belum pasti. Tapi kalau ada backdoor atau malware di sistem yang aktif, bisa saja data dikirim secara diam-diam meski laptop utama mati. Sistem portable saya relatif bersih, tapi kita tidak tahu apa yang sudah terjadi sebelumnya. Hartono mengusap wajah, memandang ke arah pengawalnya. Lelaki besar itu mengangguk nyaris tak terlihat, seolah mengkonfirmasi bahwa hal semacam itu mungkin. Lalu solusinya. Hartono menatap Samsul. Pertama, kita isolasi laptop dari jaringan. Cabut Wi-Fi. Kedua, kita percepat cloning ke drive eksternal. Lalu kita format ulang harddisk sumber dan laptop itu sendiri untuk menghapus kemungkinan malware. Yang penting data asli sudah aman di drive eksternal Bapak. Jelas Samsul, menawarkan solusi yang terdengar logis dan melindungi kepentingan Hartono. Tapi dalam hatinya, rencananya berbeda. Ia ingin Hartono mempercayainya sepenuhnya sebagai penyelamat data. Dan ia ingin akses untuk mencabut Wi-Fi, yang memberinya alasan untuk mendekati router atau bagian lain rumah, mungkin menemukan jalan keluar atau meletakkan USB hub berisi pesan sosnya di tempat yang suatu saat bisa ditemukan. Hartono berpikir sejenak. Baik, lakukan. Tapi jangan cabut Wi-Fi dari laptop. Saya akan matikan dari router utama. Kamu kembali ke ruangan, lanjutkan cloning. Saya akan pastikan jaringan terputus. Itu gagal. Hartono masih membatasi geraknya. Paham, Pak. Tapi, untuk memastikan tidak ada malware yang tersembunyi di sistem portable saya sendiri, lebih baik saya gunakan flash drive baru yang steril untuk booting. Saya ada cadangan di tas, tapi saya butuh PC atau laptop lain untuk membuat bootable drive-nya. Bisa pinjam sebentar. Samsul mengeluarkan flash drive kosong lain dari saku. Hartono memandangnya curiga. Kamu tidak bisa buat dari laptop yang sedang diklone? Tidak, Pak. Sistemnya sudah berjalan. Jika saya restart untuk membuat bootable, proses cloning yang sudah 65% akan hilang. Harus diulang dari nol. Itu benar. Hartono menghela napas, kesal. Bawa laptop saya yang lain. Perintahnya pada pria tegap yang kini berdiri di ambang pintu. Yang di ruang kerja atas. Beberapa menit kemudian, sebuah laptop MacBook Pro yang ramping dibawa masuk. Hartono meletakkannya di depan Samsul. Gunakan ini. Cepat. Ini kesempatan. Laptop Hartono yang lain pasti penuh dengan data juga, dan terhubung ke jaringan yang sama.
Jika Samsul bisa mengaksesnya meski sebentar, dia mencolokkan flash drive kosong, lalu mulai proses membuat bootable drive. Sambil menunggu, dia membuka browser secara diam-diam, membuka tab baru. Sebelum dia bisa mengetik apapun, Hartono menarik kursi dan duduk tepat di depannya, mengawasi setiap gerakan di layar. "Fokus pada pekerjaanmu," gumam Hartono. Samsul membatalkan niatnya. Terlalu berisiko. Dia fokus menyelesaikan pembuatan bootable drive. Tapi saat proses berjalan, mata tanpa sengaja melihat notifikasi email di sudut layar MacBook. Salah satu subjek email terbaru terbaca sebagian, pembahasan final fee untuk proyek bendungan, dan pengirimnya adalah nama domain pemerintah. Dia segera mengalihkan pandangan, berharap Hartono tidak menyadari bahwa dia melihat. Tapi telat. Hartono langsung menutup laptop itu dengan keras. "Sudah selesai?" tanyanya singkat. "Beberapa menit lagi, Pak." Suasana semakin tegang. Wanita di dekat jendela akhirnya menoleh. "Ahmad, ini sudah larut. Masalah ini bisa diselesaikan besok dengan tim IT kita," katanya dengan suara datar, lelah. "Tidak bisa besok, Sofia. Ini harus selesai malam ini," potong Hartono kasar. Sofia hanya menggeleng dan kembali menatap gelas winenya. Ada dinamika rumah tangga yang retak di sini, tapi Samsul tidak punya waktu untuk menganalisis. Bootable drive selesai. Hartono mengawalnya kembali ke ruang kerja. Proses cloning masih berjalan, 72%. Samsul mencabut flash drive bootable lama dan menggantinya dengan yang baru, lalu melakukan restart. Sekarang, dia berada di lingkungan yang steril, menurut ceritanya. Hartono berdiri di belakangnya, mengawasi. "Ini akan memakan waktu lagi untuk booting dan melanjutkan cloning dari titik sebelumnya," kata Samsul. "Tapi lebih aman. Lakukan." Sambil menunggu sistem baru load, Samsul memutuskan untuk mengambil risiko lain. Dia harus menyampaikan bahwa dia punya barang berharga yang bisa jadi jaminan keselamatannya. Dengan suara rendah, seolah-olah berbicara pada diri sendiri tapi cukup keras untuk didengar Hartono, dia bergumam sambil memegang USB hub rusak tadi. "Perlu ganti hub ini juga. Koneksinya tidak stabil. Bisa bahayakan proses." Hartono tidak merespons. Tapi Samsul melanjutkan, sambil membuka tas dan mengeluarkan beberapa peralatan lain. Secara sengaja, dia menjatuhkan USB hub itu ke lantai berkarpet tebal. "Duh!" Dia membungkuk mengambilnya. Saat membungkuk, dengan cepat dia menyelipkan USB hub itu ke dalam sela antara rak buku bawah dan dinding, dekat tempat dia menduga ada lubang intip. Gerakannya halus, terhalang tubuhnya dari pandangan Hartono. Dia berdiri kembali, berpura-pura memeriksa hub yang rusak. "Ini sudah tidak bisa dipakai, Pak. Saya simpan dulu di tas." Hartono hanya mengangguk absen. Matanya tertuju pada layar laptop yang sedang booting. Sekarang, ada pesan sos fisik yang tersembunyi di dalam ruangan ini. Jika suatu saat ruangan ini digeledah atau dibongkar, mungkin seseorang akan menemukannya. Tapi itu masih pasif. Sistem akhirnya siap, dan proses cloning dilanjutkan dari checkpoint terakhir. 73%. Perlahan tapi pasti. "Berapa lama lagi sampai selesai total?" tanya Hartono. "Kira-kira 2 jam, Pak. Tergantung kondisinya. Jam 1 pagi harus selesai. Saya tidak bisa menunggu lebih dari itu." Itu bukan permintaan, tapi ultimatum. Hartono melihat jam tangan mewahnya. "Saya akan di ruang kerja atas. Kamu akan ditemani." Dia memberi isyarat, dan pria berbadan besar dari ruang keluarga masuk, lalu duduk di kursi dekat pintu, memandang Samsul dengan tatapan kosong tapi waspada. Samsul kini memiliki penjaga pribadi. Geraknya benar-benar dibatasi. Tapi dia sudah meletakkan umpan, pesan bridge data, dan menyimpan bukti fisik, USB hub. Dia juga masih memiliki flash drive berisi data korupsi di celana dalamnya. Yang dia butuhkan sekarang adalah cara untuk mengaktifkan semua itu. Dan kesempatan itu datang dari arah yang tak terduga. Beberapa menit setelah Hartono pergi, sang penjaga besar tersebut bersin keras. Lalu lagi, dan lagi. Matanya berair. Dia mengeluarkan tisu dari saku. "Maaf, Mas.
Ada debu dari solder tadi mungkin, kata Samsul, menunjukkan solder portabelnya. Penjaga itu tidak menjawab, hanya mengusap hidungnya. Tapi dia terlihat tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, dia berdiri. Jangan pergi kemana-mana, gumannya, lalu keluar ruangan, mungkin ke kamar kecil atau mencari obat. Ini dia. Mungkin hanya punya waktu 1 atau 2 menit. Dengan gerakan cepat, Samsul meraih eksternal harddisk Hartono yang sedang menjadi target cloning. Dia mencabutnya dengan aman, safely remove, meski proses belum selesai. Itu akan menyebabkan error, tapi itu risiko yang harus diambil. Lalu, dia mencolokkannya ke port laptop lain, laptop Hartono yang MacBook tadi, yang masih terbuka di meja. Dia menyalakan MacBook, dan saat diminta password, dia mencoba beberapa kemungkinan umum, tanggal lahir Hartono, dari data di file korupsi, nama istrinya, nama anak, jika ada. Tidak berhasil. Waktu menyusut. Dia mendengar langkah kaki di koridor. Bukan langkah berat penjaga tadi, tapi langkah cepat Hartono. Dia mencabut harddisk eksternal dan mencolokkannya kembali ke laptop yang sedang diklone, lalu melanjutkan proses seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hatinya berdegup kencang. Hartono masuk, wajah marah. Kenapa progresnya berhenti? Teriaknya, melihat bilah yang statis di 74%. Ada bad sektor besar, Pak. Sistem pos sebentar. Sudah berjalan lagi sekarang. Samsul berbohong dengan tenang. Progres memang mulai bergerak lagi. Hartono mendekat, memandangi layar dengan curiga. Lalu matanya beralih ke MacBook yang masih terbuka di meja. Kamu buka laptop saya? Saya coba hidupkan untuk memastikan koneksi router sudah mati, Pak. Tapi ternyata password. Saya tidak bisa akses. Hartono menekan tutup laptop itu dengan keras. Jangan sentuh barang-barang saya lagi. Dia memandang Samsul dengan mata penuh ancaman. Kamu punya 2 jam. Jika data itu tidak utuh, kamu akan menyesal. Samsul mengangguk, menundukkan kepala. Di dalam, dia merasakan keputusasaan yang mendalam. Tapi dia juga punya satu kepastian kecil. Dia telah berhasil membuat Hartono semakin tidak stabil. Semakin takut. Dan dalam ketakutan, orang bisa membuat kesalahan. Dia kembali memandang bilah progres. 75%. Malam masih panjang, dan pertarungan antara tukang servis miskin dan koruptor berkuasa ini semakin memasuki wilayah berbahaya. Saling mengintai, saling menipu, di dalam rumah mewah yang menjadi medan perang mereka. Dan Samsul mulai menyadari, untuk bertahan hidup, dia mungkin harus menjadi lebih cerdik, dan lebih berani, dari yang pernah dia bayangkan. Pukul 23.48. Bilah progres, 81%. Suara AC yang mendesis dan bunyi halus harddisk eksternal yang berputar, adalah satu-satunya denting musik dalam ruangan yang tegang. Penjaga besar, yang namanya Samsul dengar Hartono memanggilnya, Rudy, kini duduk tegak di kursinya, mata merah dan hidung kemerahan akibat alergi debu solder, namun tatapannya tidak lagi kosong. Tatapan itu mengawasi Samsul dengan fokus binatang buas yang menunggu perintah. Samsul memainkan perannya sebagai tukang servis yang tekun. Dia sesekali memeriksa log proses, berpura-pura mencatat sesuatu di buku notes kecilnya, padahal isinya hanya coretan tak bermakna untuk memberi kesan sibuk. Namun, pikirannya berputar cepat seperti prosesor overheating. USB hub berisi pesan SOS sudah tersembunyi. Flash drive bukti masih aman di tubuhnya. Tapi dia terjebak, dan waktu hampir habis. Saat proses cloning selesai, nilai gunanya bagi Hartono akan berakhir. Dan ancaman, clean up, akan menjadi kenyataan. Tiba-tiba, suara langkah cepat di koridor. Bukan Hartono. Ibu Sari, pembantu itu, muncul di ambang pintu dengan wajah pucat. Pak Rudy, telepon untuk Bapak. Dari pos Satpam. Katanya penting. Rudy mengerutkan kening, lalu menoleh ke Samsul. Jangan bergerak. Perintahnya pendek. Dia berdiri dan mengikuti Ibu Sari keluar, meninggalkan Samsul sendirian. Untuk pertama kalinya sejak penjagaan dimulai, meski hanya mungkin beberapa menit. Ini anomali. Mengapa Satpam menelepon Rudy, bukan langsung ke Hartono? Kecuali, itu tentang sesuatu yang berkaitan dengan Rudy secara spesifik.
Atau ini jebakan untuk menguji Samsul? Samsul tidak bergerak dari kursinya. Tapi matanya menjelajah ruangan dengan cepat. Dia melihat ke arah tempat dia menyembunyikan USB hub. Masih tersembunyi. Lalu ke laptop-laptop. Dan akhirnya, ke tas kerjanya sendiri yang terbuka di lantai. Sebuah ide gila muncul. Saat Rudy pergi, Samsul dengan cepat membuka aplikasi notes di ponselnya. Dia mengetik pesan singkat. Saya Samsul, terjebak di rumah Hartono Yalan Kenanga 8 Pondok Indah. Ada bukti korupsi besar. Jika Anda menemukan pesan ini, saya dalam bahaya. Hubungi polisi dan media. Cek USB hub rusak di selarak buku kiri bawah dekat AC. Ada bukti di dalamnya. Dia tidak mengirimnya ke siapa-siapa. Sebagai gantinya, dia menyetel ponselnya ke mode screen always on, dan meletakkannya di bawah tas kerjanya, dengan layar menghadap ke bawah namun sedikit miring, sehingga siapapun yang membuka tas akan langsung melihat pesan itu. Ini adalah pesan untuk dirinya sendiri di masa depan, atau untuk orang lain yang akan memeriksa barang-barangnya jika sesuatu terjadi padanya. Dia lalu meletakkan multimeter di atasnya, seolah menutupi. Belum selesai, dia mendengar langkah kaki kembali. Bukan Rudy. Lebih ringan. Ibu Sari muncul lagi. Kali ini membawa nampan berisi 2 gelas teh. Bapak Hartono kirim ini untuk Bapak dan Mas Rudy, katanya. Suaranya bergetar halus. Dia meletakkan 1 gelas di dekat Samsul, dan 1 gelas di meja dekat kursi Rudy. Saat membungkuk meletakkan gelas untuk Samsul, di saat wajahnya tersembunyi dari pintu, Ibu Sari berbicara sangat pelan, hampir tak terdengar. Anak muda jam 1 pagi, tukang kebun ganti shift. Gerbang utama dibuka 5 menit. Samsul menahan napas. Dia tidak menoleh, hanya mengangguk hampir tak terlihat sambil mengambil gelas. Ibu Sari segera pergi, tanpa kontak mata lebih lanjut. Pesan itu jelas. Ada celah keamanan, pergantian shift tukang kebun, atau mungkin satpam, jam 1 pagi, di mana gerbang akan terbuka beberapa menit. Itu mungkin satu-satunya kesempatan untuk kabur. Tapi mengapa Ibu Sari membantunya? Mungkin dia juga takut pada Hartono. Atau mungkin ini jebakan yang lebih dalam. Rudy kembali, wajahnya berkerut. Dia duduk, meminum tehnya tanpa kata-kata. Tampaknya panggilan tadi memang penting dan mengganggunya. Dia lebih sering melihat jam sekarang. Bilah progres, 85%. Tepat pada pukul 00.15, Hartono masuk. Dia tampak berbeda. Lebih tenang, tapi tenang yang berbahaya, seperti air sebelum tsunami. Progres. 85%. Pak. Masih sesuai perkiraan, jawab Samsul. Bagus. Hartono menarik kursi, duduk menghadap Samsul. Samsul, kita perlu bicara jelas. Kamu anak pintar. Tapi kepintaran bisa jadi bumerang jika tidak diarahkan dengan benar. Dia mengambil gelas teh Rudy yang belum diminum. Rudy hanya minum sekali, lalu menyeruputnya. Kamu lihat sesuatu di laptop saya, kan? Pertanyaan langsung itu seperti pukulan di ulu hati. Samsul berusaha tetap tenang. Saya lihat banyak file, Pak. Tapi saya fokus pada folder yang Bapak suruh salin. Jangan bermain kata-kata dengan saya, kata Hartono, suaranya mendatar. Folder X. Atau kamu buka, kan? Saya punya log akses file di sistem portable meski hanya sebentar. Samsul membeku. Itu mungkin. Dia lupa bahwa sistem operasi portable pun bisa meninggalkan jejak. Darahnya mengalir deras. Saya cek karena khawatir bad sector merusak file penting lain. Hanya sekilas, Pak. Saya tidak membuka isinya. Dia membela diri. Suaranya gemetar. Hartono tersenyum tipis. Kamu bohong. Tapi tidak apa. Saya paham. Rasa ingin tahu. Wajar. Dia berdiri, berjalan ke belakang Samsul, meletakkan tangan di bahunya. Samsul merinding. Tapi sekarang, kamu punya 2 pilihan. Pilihan A, kamu terima tawaran saya bekerja untuk saya. Gaji besar, hidup enak. Tapi kamu harus lupa semua yang kamu lihat. Kamu akan tanda tangani NDA yang sangat ketat, dan ada jaminan kecil.
Dia menekan bahu Samsul. Keluargamu di Cianjur akan dapat jaminan hidup. Tapi jika kamu membocorkan sesuatu, jaminan itu akan dicabut. Paham? Samsul menelan ludah. Itu ancaman halus terhadap ibunya dan Rina. Dan pilihan B. Hartono tertawa pendek, dingin. Pilihan B adalah kamu tetap menjadi tukang servis miskin. Tapi dengan risiko bahwa kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja. Termasuk pada seorang ibu tua di Cianjur yang sedang sakit-sakitan. Samsul merasa dunia berputar. Ancaman itu sekarang terbuka, kasar, dan langsung menyasar orang yang paling dia cintai. Bapak tidak perlu mengancam keluarga saya, kata Samsul, berusaha keras agar suaranya tidak pecah. Saya hanya ingin menyelesaikan pekerjaan saya dan pergi. Itu bukan pilihan yang saya berikan, sahut Hartono. A atau B. Kamu putuskan nanti, setelah proses selesai. Tapi pikirkan baik-baik. Hartono pergi, meninggalkan Samsul dalam guncangan. Rudi memandangnya dengan ekspresi sedikit iba, atau mungkin itu hanya bayangan. Samsul menatap layar. 87%. Pikirannya kacau. Ancaman terhadap ibunya adalah pukulan terendah. Tapi itu juga membuatnya marah. Marah yang dalam, yang mulai mengkristal menjadi tekad. Dia tidak bisa menerima tawaran Hartono. Itu akan membuatnya budak selamanya, dan keluarganya akan tetap menjadi sandera. Dia juga tidak bisa kabur begitu saja. Hartono akan memburu ibunya. Maka, satu-satunya jalan adalah melawan. Tapi bagaimana? Dia hanya punya data. Data perlu sampai ke tangan yang tepat, dan Hartono harus dinetralisir sebelum sempat membalas dendam. Dia teringat pesan Ibu Sari, jam 1 pagi, gerbang terbuka. Itu mungkin kesempatan untuk mengirimkan flash drive bukti keluar. Meski tidak untuk dirinya sendiri. Rencana mulai terbentuk, nekat dan berisiko tinggi. Saat progres menunjukkan 92%, Samsul berpura-pura pusing. Mas Rudi, saya agak pusing. Boleh minta air putih saja? Teh ini, saya kurang cocok mungkin. Rudi mengangguk, lalu berteriak memanggil Ibu Sari. Saat Ibu Sari datang, Samsul memberikan gelas teh yang hampir penuh. Maaf, Bu, bisa ganti air putih? Saat Ibu Sari mengambil gelas, Samsul melipat selembar kertas kecil, sobekan dari notesnya, dan menjatuhkannya ke nampan, tersembunyi di bawah serbet. Ibu Sari merasa, matanya melirik tajam ke Samsul. Dia pergi tanpa kata. Di kertas itu, Samsul menulis, jam 1, ambil flash drive dari bawah pot tanaman di depan pos Satpam. Bawa ke polisi atau media. Ini bukti korupsi Hartono. Tolong selamatkan ibu saya di Cianjur. Samsul. Dia berencana, saat pergantian shift nanti, dia akan memanfaatkan keributan, jika ada, untuk keluar sebentar dan menyembunyikan flash drive di tempat yang dia tentukan. Ibu Sari adalah satu-satunya yang mungkin membantunya. Tapi itu berarti dia harus berpisah dengan flash drive bukti, satu-satunya daya ungkitnya. Dan mempercayakan nyawa ibunya pada seorang pembantu yang mungkin takut. Pukul 00.50. Progres, 96%. Hampir selesai. Ketegangan mencapai puncak. Hartono kembali, kali ini dengan 2 orang lain. Seorang lelaki berjas rapi yang membawa tas diplomat, dan seorang wanita dengan tablet. Tim hukum atau keamanan? Persiapan akhir, kata Hartono pada Samsul. Saat cloning selesai, kita akan verifikasi data, lalu kamu akan tanda tangan beberapa dokumen. Samsul mengangguk. Di dalam, hatinya berdebar kencang. Begitu dia menandatangani NDA, dia akan terikat secara hukum, meski di bawah ancaman. Dan data utama akan ada di tangan Hartono. Flash drive salinannya mungkin tidak cukup. Dia harus bertindak sebelum cloning selesai 100%. Dengan tiba-tiba, dia berdiri. Maaf, Pak. Saya mau ke kamar kecil sekali lagi. Sangat mendesak. Hartono memandangnya curiga. Rudi, temani. Rudi mengangguk, berdiri. Mereka berdua meninggalkan ruangan, disaksikan Hartono dan 2 orang barunya. Di kamar mandi,
Samsul mengunci diri. Dengan gerakan cepat, dia mencabut flash drive dari saku celana dalamnya. Dia melihatnya sebentar. Benda kecil ini berisi petaka dan harapannya. Lalu, dia mengambil solusi darurat. Dia membuka tutup kloset, dan dengan selotip yang selalu ada di tas kecilnya, dia menempelkan flash drive di bagian dalam dinding kloset, dekat pipa. Tempat yang tidak akan terlihat kecuali dengan pemeriksaan sangat teliti. Jika rencananya dengan Ibu Sari gagal, setidaknya bukti fisik masih ada di rumah ini, suatu saat mungkin ditemukan. Dia menyiram kloset, lalu keluar. Rudy menunggu dengan sabar. Saat mereka kembali ke ruang kerja, bilah progres menunjukkan 99%. Semua orang terkumpul. Hartono, 2 orang baru, Rudy. Suasana hening menunggu detik-detik final. 100. Proses cloning selesai. Sebuah jendela pop-up menyatakan, "Clone successful." Verifikasi. Perintah Hartono. Samsul dengan gemetar membuka isi hard disk eksternal. Folder Proyek 2024 ada di sana. Dia klik salah satu file presentasi, terbuka. Data utuh. Hartono menghela napas lega. Bagus. Lalu dia menoleh ke wanita dengan tablet. Siapkan dokumen. Samsul melihat jam, pukul 00.58. 2 menit lagi sebelum pergantian shift. Dia mengambil kesempatan. "Pak, sebelum tanda tangan, saya ingin minta maaf. Dan, saya terima tawaran Bapak. Pilihan A." Dia berkata itu dengan tunduk, berusaha terdengar tunduk. Hartono tersenyum puas. "Pintar. Kamu membuat keputusan benar." Dia memberi isyarat pada lelaki berjas, yang mengeluarkan segumpal dokumen. Tepat pada saat itu, dari jendela, terdengar suara motor dan percakapan dari arah gerbang. Suara tukang kebun yang saling menyapa. Pergantian shift. Samsul mengambil pena yang diberikan, tapi tiba-tiba dia berjinjit, memegangi kepala. "Aduh, pusing." Dia berpura-pura limbung, lalu jatuh tersungkur ke lantai, menarik nafas dengan dramatis. Kekacauan kecil terjadi. Rudy dan lelaki berjas membungkuk menolongnya. Hartono mendekat dengan wajah kesal. Dalam kekacauan itu, Samsul melemparkan pandangan terakhir ke arah Ibu Sari yang berdiri di ambang pintu, lalu memejamkan mata, berharap pesan di kertas tadi terbaca, dan harapannya tidak padam seperti lilin dalam angin malam yang berbahaya ini. Babak berikutnya akan menentukan apakah pengorbanannya sia-sia, atau menjadi awal dari kejatuhan seorang raja koruptor. Kegelapan yang disambut Samsul setelah dia pingsan, bukanlah ketidaksadaran total. Itu adalah kegelapan yang penuh dengan suara yang teredam, sensasi tubuhnya digotong, dan aura ketakutan yang membeku di sumsum tulangnya. Dia mempertahankan kelopak matanya terkatup rapat, mengatur napas agar tetap teratur namun ringan, berpura-pura tidak sadarkan diri. Tubuhnya diangkat oleh Rudy dan lelaki berjas. Dia bisa mencium campuran keringat, parfum mahal, dan aroma besi dari gagang tas diplomat. "Bawa ke ruang bawah tanah. Biarkan di sana sampai dia sadar. Kita tangani dokumennya nanti," perintah Hartono, suaranya jauh, datar, seperti membicarakan barang. "Ruang bawah tanah." Kata itu menancap di benak Samsul seperti paku. Dia dibawa menuruni tangga sempit yang dingin, jauh dari kemewahan lantai utama. Udara berubah lembab, berbau apek dan disinfektan. Mereka meletakkannya di sebuah permukaan keras, mungkin sebuah meja atau bangku kerja. Lalu, langkah kaki menjauh. Sebuah pintu berat berderi ditutup, dan bunyi kunci berputar 2 kali. Klaak. Samsul tetap tidak bergerak, mendengarkan. Hening total. Hanya suara dengungan listrik yang jauh, mungkin dari pemanas air atau freezer. Dia perlahan membuka mata. Cahaya redup dari sebuah lampu neon kecil di langit-langit menerangi ruangan sempit. Ini bukan sel penjara, lebih mirip gudang penyimpanan anggur yang diubah sebagian. Rak-rak besi berisi kardus-kardus, beberapa perabot lama terbungkus plastik, dan di sudut, sebuah meja kerja dengan peralatan listrik dasar. Tidak ada jendela, hanya sebuah ventilasi kecil berjeruji di dekat langit-langit. Dia duduk, kepala masih pusing sungguhan karena ketegangan dan mungkin sedikit dehidrasi. Dia memeriksa saku, ponselnya sudah diambil.
Tas kerjanya juga tidak ada. Dia hanya memiliki pakaian yang melekat di tubuh. Rasa panik mulai merayap, tapi dia menekannya. Dia sudah memperkirakan skenario terburuk. Pertama, dia harus memastikan apakah flash drive di dalam kloset aman. Dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu sekarang. Kedua, dia harus berharap Ibu Sari menemukan pesannya dan mengambil flash drive yang akan dia sembunyikan di luar. Itu rencana yang gagal karena dia pingsan sebelum sempat menyembunyikannya. Namun, dia masih punya satu hal. USB hub berisi pesan SOS yang tersembunyi di selarak buku. Itu masih ada di ruang kerja atas. Bukti fisik yang bisa ditemukan. Tapi itu tidak cukup. Dia perlu keluar dari sini, atau setidaknya mengirim sinyal. Dia memeriksa ruangan. Pintu baja, tidak ada gagang dari dalam. Ventilasi terlalu kecil. Tidak ada alat yang bisa digunakan sebagai senjata, kecuali mungkin obeng tua di meja kerja. Dia mengambilnya, menyimpannya di saku. Lalu, matanya tertumbuk pada sebuah kardus yang terbuka sebagian. Isinya adalah dokumen-dokumen lama, kwitansi, dan beberapa modem internet usang dan sebuah router Wi-Fi lama. Sebuah percikan harapan. Jika ada perangkat elektronik, mungkin ada cara untuk terhubung. Dia segera memeriksa router itu. Model lama, tapi mungkin masih berfungsi. Dia mencari colokan listrik. Ada satu di dinding. Dia colokkan. Lampu indikator menyala. Bagus. Router ini masih hidup. Tapi apakah terhubung ke jaringan utama? Kemungkinan besar tidak, karena sudah diganti. Tapi router lama seperti ini seringkali memiliki fungsi membuat jaringan lokal sendiri, atau setidaknya bisa diakses untuk konfigurasi. Dia membutuhkan sebuah perangkat untuk terhubung ke router ini. Ponselnya hilang. Tapi, di meja kerja, di antara tumpukan barang, dia melihat sebuah layar kecil, sebuah monitor CCTV portable tua dengan kabel power. Dia buru-buru menyalakannya. Monitor menyala, menampilkan gambar hitam putih dari beberapa sudut rumah yang tampak sepi, garasi, pintu belakang, dan ruang kerja tempat dia tadi bekerja. Jantung Samsul berdebar. Dia bisa melihat ruangan itu. Rak buku, meja, kursi, dan di sana, di lantai dekat rak, tergeletak tas kerjanya yang terbuka. Rudi atau Hartono mungkin baru akan membereskannya nanti. Itu berarti, USB hub-nya masih mungkin aman di selarak, dan yang lebih penting, dia bisa memantau pergerakan mereka. Dia mengamati layar. Ruangan kosong. Lalu, seseorang masuk, Ibu Sari. Dia membersihkan meja dengan cepat, mengambil gelas-gelas. Matanya liar melihat sekeliling. Dia mendekati tas Samsul, lalu dengan cepat, seperti mencuri, dia mengambil sesuatu dari dalam tas itu. Mungkin ponsel Samsul? Atau notes? Dan menyembunyikannya di saku apronnya. Lalu, dia berlari kecil keluar. Samsul menahan napas. Ibu Sari mengambil risiko. Apakah dia menemukan pesan di kertas? Apakah dia akan membantu? Tak lama setelah Ibu Sari pergi, Hartono dan wanita dengan tablet masuk ruangan. Mereka duduk, membuka laptop, dan mulai bekerja. Mungkin memverifikasi data lebih lanjut atau menyiapkan dokumen hukum. Mereka terlihat tenang, percaya diri. Samsul merasa geram. Dia harus memberi mereka kejutan. Dia ingat router di sampingnya. Jika router ini masih terhubung secara fisik ke jaringan rumah yang sama, kabel Ethernet mungkin masih tertancap di dinding. Dia bisa mencoba mengaksesnya. Tanpa ponsel atau laptop, caranya terbatas. Tapi monitor CCTV ini punya port input. Mungkin bisa diutak-atik? Dia memeriksa bagian belakang monitor. Ada port USB. Port USB bisa digunakan untuk input device, tapi juga, jika dia bisa menemukan flash drive atau media penyimpanan, mungkin dia bisa memanfaatkannya. Dia membongkar kardus lainnya dengan gugup. Di antara tumpukan kabel, dia menemukan sebuah flash drive USB 2.0 berkapasitas kecil, berdebu. Sebuah harta karun. Dia membersihkannya, lalu mencolokkannya ke port USB monitor. Tidak terjadi apa-apa. Monitor bukan komputer. Tapi router tadi punya port USB juga. Dia mengambil router, dan mencolokkan flash drive ke port USB-nya. Lalu,
Dengan obeng, dia menekan tombol reset di belakang router, mengembalikannya ke pengaturan pabrik. Setelah reboot, router membuat jaringan Wi-Fi default dengan nama generik dan tanpa password. Sekarang, jika ada perangkat di rumah ini yang secara otomatis terhubung ke jaringan dengan nama itu, jarang, tapi mungkin, atau jika dia bisa, dia melihat monitor CCTV lagi. Monitor ini memiliki IP address untuk sistemnya sendiri. Mungkin dia bisa mengakses antarmuka router melalui monitor? Tidak mungkin. Tapi, ada satu cara lain. Jika router ini memiliki fitur WPS, Wi-Fi Protected Setup, yang bisa diaktifkan dengan tombol, mungkin dia bisa memaksa perangkat lain untuk terhubung. Tapi dia butuh perangkat lain. Pikirannya bekerja cepat. Di layar CCTV, dia melihat laptop Hartono yang MacBook masih terbuka di meja. Jika MacBook itu memiliki koneksi Wi-Fi yang aktif, dan jika fitur WPS di router ini bisa dihubungkan, ini seperti mencoba menembak dalam gelap dari jarak 100 meter. Tapi dia harus mencoba. Dia menekan tombol WPS di router lama itu, menahannya. Lampu berkedip. Sekarang, di atas meja, di ruang kerja, laptop MacBook Hartono mungkin akan menunjukkan notifikasi jaringan Wi-Fi baru tersedia, atau bahkan secara otomatis terhubung jika pernah terhubung ke router serupa sebelumnya. Itu kemungkinan kecil. Dia menatap layar CCTV. Hartono dan asistennya sibuk, tidak melihat laptop. Beberapa menit berlalu. Tidak ada tanda-tanda. Lalu, tiba-tiba, wanita itu menoleh ke MacBook, mengerutkan kening. Dia mengetik sesuatu. Kemudian, dia berbicara pada Hartono. Hartono melihat layar, lalu berdiri, mendekati laptop. Wajahnya berubah bingung, lalu curiga. Mereka melihat sekitar, seolah mencari sumber gangguan. Hartono mematikan Wi-Fi MacBook-nya. Gagal. Tapi usaha Samsul tidak sepenuhnya sia-sia. Keganjilan teknis kecil itu membuat mereka gelisah. Dan yang lebih penting, Samsul punya ide lain. Flash drive yang dia colokkan ke router mungkin bisa diakses jika ada perangkat yang terhubung ke router itu. Tapi siapa? Dia ingat Ibu Sari. Apakah Ibu Sari punya ponsel? Pasti. Apakah ponselnya terhubung ke Wi-Fi rumah? Jika dia bisa membuat Ibu Sari terhubung ke jaringan router lama ini, tidak mungkin mengirim pesan. Tapi dia punya mata, CCTV. Dia bisa melihat pergerakan Ibu Sari jika dia lewat. Dia menunggu, menatap layar tanpa berkedip. Pukul 1.30. Hartono dan asistennya keluar ruangan, membawa laptop. Ruangan kosong lagi. Lalu, Ibu Sari muncul lagi, kali ini dengan ember dan pel. Dia membersihkan lantai. Dia mendekati rak buku, membersihkan debu. Saat itulah, Samsul melihatnya. Ibu Sari menyentuh selarak buku tepat di tempat USB hub disembunyikan. Jari-jarinya meraba, lalu dengan cepat mengambil benda kecil itu dan menyembunyikannya di saku. Dia menemukannya. Samsul hampir bersorak dalam hati. Sekarang, Ibu Sari punya USB hub berisi pesan SOS. Apakah dia akan membukanya? Apakah dia akan membantu? Ibu Sari segera menyelesaikan pekerjaannya dan pergi. Samsul terus memantau. Beberapa menit kemudian, di kamera pintu belakang, dia melihat Ibu Sari keluar rumah, membawa tas besar, mungkin sampah. Dia berjalan ke tempat sampah besar di dekat gerbang. Saat di sana, dia melihat ke sekeliling, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, USB hub itu, dan meletakkannya di bawah sebuah pot tanaman kecil dekat pos satpam, persis seperti lokasi yang Samsul tulis di pesan, jika pesannya terbaca. Lalu dia kembali masuk. Samsul menarik napas lega. Ibu Sari tidak hanya menemukan USB hub, tapi juga membaca pesannya dan mengikuti instruksi untuk menyembunyikannya di tempat yang ditentukan. Itu berarti dia adalah sekutu. Sekarang, ada bukti fisik di luar rumah, di tempat yang relatif mudah ditemukan jika ada yang mencari. Tapi itu masih pasif. Siapa yang akan menemukannya? Dia butuh cara untuk mengaktifkan semuanya. Pukul 2. Rudy membuka pintu ruang bawah tanah, membawa sepiring nasi dan segelas air. Makan. Bos bilang besok pagi kamu akan tanda tangan dan pulang. Ucapannya datar, tapi matanya menghindari kontak. Samsul menerimanya. Terima kasih,
Mas Rudi. Saat Rudi hendak pergi, Samsul bertanya, "Mas Rudi, kenapa kerja untuk orang seperti dia?" Rudi berhenti, tapi tidak menoleh. Hidup tidak semudah pilihan baik dan buruk, Kit. Lalu dia pergi, mengunci pintu kembali. Kata-kata itu menyentuh sesuatu. Mungkin Rudi juga terjebak. Tapi Samsul tidak punya waktu untuk simpati. Dia makan seadanya, lalu kembali ke monitor. Dia harus menemukan cara untuk menggunakan router ini untuk mengirim sinyal. Lalu, dia melihatnya. Di rak yang sama dengan router, ada sebuah ponsel tua, model jadul dengan kipat. Dia buru-buru mengambilnya. Baterai kosong. Tapi ada charger yang cocok di dekatnya. Dia mencolokkannya. Sambil menunggu, dia berdoa. Ponsel itu hidup. Tampilannya monokrom, tapi bisa telepon dan SMS. Dan, yang terpenting, ada slot kartu SIM. Tapi tidak ada kartu SIM di dalamnya. Dia memeriksa seluruh ruangan dengan gila-gilaan. Di dalam laci meja kerja, di antara perkakas, dia menemukan beberapa kartu SIM prabayar lama, mungkin untuk modem. Salah satunya mungkin masih aktif. Dia mencoba satu persatu. Kartu ketiga berhasil. Sinyal muncul, lemah tapi ada. Ponsel ini bisa SMS. Dengan jari gemetar, dia mengetik SMS. Dia tidak tahu nomor polisi yang bisa dipercaya. Tapi dia ingat satu nomor. Layanan pengaduan KPK via SMS yang pernah dia lihat di spanduk. Dia mencoba mengingatnya, dan mengetik apa yang dia ingat. Pesan, lapor, bukti korupsi besar Ahmad Hartono, Jalan Kenanga 8 Pondok Indah. Data tersimpan dalam flash drive di kloset kamar mandi utama lantai 1 dan dalam USB hub di bawah pot tanaman depan pos satpam rumah tersebut. Saya Samsul, tukang servis, disandera di ruang bawah tanah rumah itu. Tolong selamatkan. SOS. Dia mengirimkannya ke nomor layanan KPK. Status terkirim. Lalu, dia mencari nomor redaksi media online yang dia ingat, Radar News. Dia kirim SMS serupa. Dia hanya punya kesempatan sekali. Kartu SIM ini bisa dilacak, atau SMS-nya bisa dicegat. Tapi dia sudah melakukannya. Sekarang, dia menunggu, dan berusaha tetap tenang. Pukul 3. Tidak ada yang terjadi. Pukul 4. Fajar belum juga menyingsing di dunia luar, dan di ruang bawah tanah ini, waktu terasa beku. Lalu, pukul 4.30, dia mendengar suara dari atas. Langkah kaki banyak orang, suara keras, teriakan perintah. Bukan suara Hartono atau Rudi. Suara yang asing, berwibawa. Polisi, buka. Jantung Samsul berdebar kencang. Apakah ini nyata? Atau mimpi? Dengungan interkom di dekat pintu berbunyi. Suara Hartono yang panik. Rudi, bawa dia keluar dari sana. Cepat. Tapi sudah terlambat. Bunyi pintu didobrak, teriakan, keributan. Lalu, kunci di pintu ruang bawah tanah digeretak. Pintu terbuka. Bukan Rudi atau Hartono yang berdiri di sana. Seorang pria berseragam polisi anti kerusuhan, dan di belakangnya, seorang pria berpakaian preman tapi dengan aura resmi. Samsul? Tanya pria preman itu. Iya, saya Samsul. Jawabnya, suara parau. Kami dari Satgas Tipikor KPK. Anda aman sekarang. Samsul hampir menangis lega. Dia dibawa keluar dari ruang bawah tanah. Di ruang utama, keributan masih terjadi. Hartono diborgol. Wajahnya pucat dan marah. Istrinya menangis di sofa. Rudi dan beberapa orang lain juga diamankan. Dan di tengah kerumunan, berdiri Ibu Sari, dengan wajah penuh ketakutan tapi juga kepuasan kecil. Matanya bertemu dengan Samsul, dan dia mengangguk hampir tak terlihat. Petugas menemukan flash drive di dalam kloset, persis seperti keterangan Samsul. Mereka juga menemukan USB hub di bawah pot tanaman. Dan yang paling penting, data di harddisk eksternal Hartono kini berada di tangan yang benar. Samsul dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Ceritanya panjang, dan dia menceritakan semuanya.
KPK bergerak cepat karena SMS-nya diperkuat oleh laporan dari Radar News yang juga menerima SMS dan segera melakukan verifikasi cepat dengan sumber mereka. Ternyata, omnya Andi sang jurnalis sudah menerima informasi dari Andi sebelumnya, dan saat SMS Samsul masuk, mereka langsung hubungi kontak di KPK. 2 bulan kemudian, kasus Hartono mengguncang negara. Proyek fiktif senilai ratusan miliar terbongkar, melibatkan beberapa pejabat tinggi. Hartono dan jaringannya mendekam di sel tahanan, menunggu proses hukum yang diperkirakan akan panjang. Samsul tidak menjadi kaya mendadak, tapi hidupnya berubah. Atas bantuan KPK dan sebuah LSM yang peduli pada saksi, dia dan keluarganya mendapat perlindungan. Ibunya mendapat perawatan kesehatan yang lebih baik. Samsul sendiri mendapat tawaran kerja tetap di sebuah perusahaan IT yang menjunjung tinggi integritas. Rekomendasi dari seorang penyidik KPK yang terkesan dengan keberanian dan kecerdikannya. Suatu sore, di bengkel servis barunya yang kecil namun nyaman, Samsul sedang memperbaiki laptop seorang pelanggan. Di dinding, ada guntingan koran tentang kasus Hartono dengan wajah sumber saksi yang disamarkan. Sebuah pengingat. Andi, temannya, datang berkunjung. Ngeri juga ya, Sam. Lu bisa aja selamat. Samsul tersenyum, melihat keluar jendela. Langit Jakarta sore itu jingga, indah. Kadang, untuk lihat fajar, kita harus melewati malam yang paling gelap dulu. Dia kembali fokus pada laptop di hadapannya, membuka casing, memeriksa motherboard. Pekerjaan yang sama, tapi dengan makna yang berbeda. Dia tahu, setiap perbaikan yang dia lakukan, setiap masalah yang dia selesaikan, adalah pernyataan kecil bahwa di dunia yang kadang rusak, ada orang yang memilih untuk memperbaiki, bukan merusak. Dan itu, baginya, sudah lebih dari cukup.